C401. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saraf Chen Hao menegang. Dia mencengkeram belati wanita itu dengan satu tangan dan menekannya ke tempat tidur dengan tangan lainnya. Mencium aroma samar tubuh perawan, sarafnya sedikit tumpul. Tiba-tiba, pikirannya menjadi gila. Chen Hao hampir tidak bisa menahannya. Sesuatu akan terjadi. Chen Hao menekan panas dalam pikirannya. Dia dengan cepat bertanya, berapa banyak orang di sini? Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu pasti telah membunuh Abraham. Bagaimana kamu bisa berhasil dalam pengkhianatannya? Jangan katakan itu, kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu, selama aku berteriak, semua orang di luar akan masuk dan menangkapmu. Aku ingat bahwa kalian orang Rusia tidak pernah tabu membuat beberapa film kuning kecil yang eksplisit. Apakah kamu takut beberapa pria besar akan menyerangmu? Hei, mereka suka membuat wajahmu menjadi bentuk bunga dengan lilin, atau membuat kura-kura besar. Kamu cabul. Katakan atau tidak, kamu bukan Abraham. Yah, Abraham dan aku memiliki perseteruan yang pahit. Aku tidak bisa membunuhnya sebelum aku bisa. Dan kau di sini lagi. Apakah kau tidak pernah mendengar sebuah ungkapan Cina yang disebut, tidur dengan bahan bakar dan merasakan empedu? Melihatnya menggelengkan kepalanya, Chen Hao dengan tegas mempopulerkan budaya spiritual Cina yang luas kepadanya. Oh, kau adalah Raja Wu Fucha. Istri dan anak-anaknya terbunuh. Kau tidak perlu mengatakannya. Apakah kau mendengar suara di luar? Mereka pasti akan dapat menangkap semua orangmu, dan kemudian para wanita akan membiarkan para pria melakukannya, dan para pria akan membiarkan para pria melakukannya juga. Petik 2. Bagus. Aku berkata, kami dari Resimen Tentara Bayaran Salju Laut Belarus, kami memiliki kehormatan kerajaan yang mulia, memberi Katyusha nama keluarga kerajaan. Kapten pengawalku Brenev dan aku datang untuk membunuh Abraham. Menurut intelijen, ada otak organisasi neraka lain selain Abraham di pangkalan ini, jadi aku berpisah dari kapten pengawal. Dia membawa 3 orang untuk membunuh sosok misterius lainnya, dan aku akan membunuh Abraham. Petik 2. Tidakkah kau tahu bahwa ada begitu banyak penjaga di sekitarnya sehingga seni bela dirinya bahkan lebih dekat dengan monster? Chen Hao tahu dari intuisinya bahwa gadis di depannya terlalu sederhana. Ada banyak keraguan tentang misi ini. Pertama, dari keterampilan tadi, gadis ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Abraham, tetapi dia sendiri bingung. Kedua, tidak mungkin bagi kapten tim penjaga dekat untuk memperlakukannya seperti ini. Itu hanya berarti bahwa bahkan kapten tim penjaga dekat telah ditipu. Adikku, tunggu, siapa kamu, Apoye Katyusha? Bagaimana kau tahu nama adikku? Bukankah ada nabi di Alkitabmu? Apakah dia maha tahu? Akulah orang seperti itu. Oh, kaulah Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Kalau begitu pergilah dan selamatkan aku, Kepala Tentara Bayaran Brenev, saudara kedua Yeltsin dan saudara ketiga Bahov. Aku akan membantumu. Apakah ada yang murah yang bisa kudapatkan? Chen Hao berpikir bahwa ketiga tentara bayaran dengan nama-nama aneh itu sudah mati di tangan Abraham. Namun sekarang jelas bahwa cewek-cewek di depan mereka tidak tahu bahwa mereka bertiga mungkin akan mati. Kau beri aku satu gigitan. Sepertinya ksatria itu menyelamatkan sang putri, dan sang putri dengan penuh rasa terima kasih memberinya ciuman. Tidak, kalau begitu aku tidak akan pergi. Bagus. Gadis kekar Belarusia itu tampak malu-malu seperti capung yang menyiramkan air ke wajah Chen Hao. Tiba-tiba Chen Hao berbalik, mulut ke mulut. Kemarahan Chen Hao yang telah lama terpendam dapat dilampiaskan untuk waktu yang lama hingga ia terengah-engah. Chen Hao penuh darah dan melarikan diri dari sini. Jika ia dirangsang sedikit lagi, ia akan menyerah. Ingatlah untuk menyelamatkan ketiga saudaraku. Suara gadis Belarusia itu terdengar dari belakang. Chen Hao yang baru saja merasa sesak langsung merasa dingin, mengira gadis ini mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak menyangka atau memikirkan ketiga saudaranya. Sepertinya salah satu dari mereka pastilah saudaranya. Chen Hao mengangkat bahu, keluar dari pintu dan menutup pintu. Sebelum pergi, dia telah memberitahu gadis itu untuk tidak meninggalkan selimut, jadi selama dia tidak meninggalkan selimut, dia tidak akan ditemukan di kamar tidur. Terjadi kekacauan di luar pintu, dan anak buah Abraham berbaris di 2 koridor. Chen Hao meraih seorang prajurit dan bertanya, di mana Tuan Abraham? Aku akan melindungi orang dewasa.
Tuanku ada di ruang konferensi. Prajurit itu merasa lehernya akan putus. Chen Hao tidak terlalu peduli. Sebagai pengikut pertama yang bersumpah setia kepada Abraham, dia harus datang kepadanya pada saat pertama. Chen Hao hampir menyerbu ke ruang konferensi dengan kecepatan serigala liar, dan pintu besi berderit dan terbuka. Setelah kekerasan membuka pintu, saya melihat seorang Abraham, seorang pria mengenakan syal hitam, dan penjaga dekat lainnya menatap Chen Hao dengan wajah bingung. Jika bukan karena fakta bahwa Abraham mengangkat tangannya untuk menghentikan tindakannya, orang-orang ini akan menembak. Tuanku Abraham yang terkasih, izinkan saya datang kepada Anda. Chen Hao dengan cepat berpura-pura jujur dan jujur. Abraham menutup pintu lagi dan persidangan ketiga tahanan dimulai. Chen Hao sempat melihat ketiga orang ini dikelilingi di jantung Cuan. Yang gemuk itu Bahov, Brenev sangat tinggi, dan Yeltsin sangat kurus. Dia tidak tahu bagaimana dia berani membunuh Abraham atau pria bersyal hitam dengan 3 orang. Resimen tentara bayaran Haixue. Kalau begitu, kalian adalah para pembunuh yang dikirim oleh Apoye Katiosha. Tahukah kalian siapa orang-orang yang datang untuk membunuhku? Apakah kalian ingat raja yang kalian hilangkan 20 tahun yang lalu? Abraham pandai berhitung. Ketika Chen Hao mendengar bahwa dia berbicara tentang raja mereka, dia terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang sudah lama terjadi. Kalian tidak tahu, kalian dikenal sebagai prajurit pertama bangsa Rusia, dan raja kalian Ivanovsky, yang dibunuh oleh anak buahku dan dibunuh dengan batu bata hidup-hidup. Abraham menunjuk ke arah Chen Hao. Benar saja, Chen Hao tahu dalam hatinya bahwa pria yang ditemuinya di dasar neraka itu luar biasa. Setelah memikirkannya cukup lama, dia yakin hanya pada satu hal. Pria bernama Ivanovsky itu sepenuhnya mampu membunuh Chen Hao. Pada akhirnya, dia mengorbankan dirinya sendiri karena Ivanovsky melihat melalui Abraham dan tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Sebelumnya, dia tidak membunuh Chen Hao yang menyentuh area terlarangnya pada malam pertama. Karena wajah Chen Hao yang memandang rendah kematian telah memenangkan kepercayaan lelaki tua itu dan tahu bahwa Chen Hao bukanlah mata-mata yang dikirim oleh Abraham. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan Chen Hao, lelaki tua itu tidak pernah melakukan apapun. Sekarang Chen Hao mengerti, tetapi ketika dia melihat 3 idiot besar dengan bentuk yang berbeda ini, dia melotot tajam kepadanya saat menyebut nama Ivanov. Abraham begitu galak sehingga dia tiba-tiba mengalihkan kebenciannya kepada Chen Hao. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Chen Hao, dan Chen Hao terkejut. Abraham tidak ingin melawan ketiga pria ini. Saya baru saja berjanji kepada Nona Katiosha bahwa saya akan melindungi ketiga saudaranya. Mengapa kamu tidak ingin membalas dendam atas pembunuhan raja? Sebuah kata dari Abraham memicu kemarahan mereka. Mereka bertiga melompat dan membentuk 3 arhat di udara. Chen Hao tahu bahwa Abraham tidak bermaksud baik dan mendesah dalam hatinya. Betapa dia ingin berjuang dalam hatinya. Dia sama sekali tidak membunuh Raja Ivan, tetapi status quo tidak tergantung padanya. Yang lain berdiri, dan kemudian itu memalukan. Karena Chen Hao tidak ingin membunuh 3 orang, tetapi tidak ada cara bagi ketiga orang itu untuk berjalan bersama Arhat. Jadi kedua belah pihak terdiam dalam konfrontasi itu. Chen, bunuh mereka. Abraham melambaikan tangannya dan meminta Chen Hao untuk bergerak cepat. Chen Hao terdiam, dan kemudian angin kencang pecah di tempat yang sama. Tanah segera tenggelam menjadi 2, dan seluruh orang itu bergesekan dengan jantung musuh seperti peluru. Aku akan membangun tim 3 talenta. 3 orang di udara untuk membentuk lingkaran melingkar. Chen Hao dengan gila menuju bagian bawah pintu wajah orang-orang itu. 2 dari mereka mengulurkan tangan mereka di pintu wajah untuk menghalangi. Bang! Tinju dan telapak tangan meledak di udara. Lalu Chen Hao menghantam tempat yang sama seperti badai. Terdengar bunyi berderak. Pada pukulan ke-37, lawan tidak dapat menahannya, tetapi juga mengeluarkan daya blok yang lebih kuat. Setelah beberapa ronde, Chen Hao merasa bahwa susunan sacai milik ketiga pria itu agak familiar, tetapi dia tidak mengerti bagaimana menjadi familiar. Ledakan. Akhirnya, ketiganya jatuh ke tanah, mengumpulkan kekuatan mereka pada satu orang, dan kemudian Bakiaofo, sang pemimpin, melawan Chen Hao dengan satu tinju. 3 orang hancur pada saat yang sama. Ketiganya diledakkan oleh kekuatan ledakan itu. Chen Hao mengerti bahwa kungfu ketiga pria itu terlalu bagus.
Alasan mengapa mereka mampu menahan 36 tinju mereka adalah karena langkah-langkah halus dari susunan tiga talenta. Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa rangkaian langkah ini sangat mirip dengan milik Raja Ivanov. Bunuh mereka, teriak Abraham dengan suara rendah. Chen Hao dengan cepat melangkah maju. Ketiga pria itu berteriak dalam bahasa Rusia, kalian membunuh raja kami. Sekarang tolong habisi kami. Begitu Chen Hao mendengar Ivanov, dia tidak bisa menurunkan tinjunya. Jika tidak bisa, dia akan membalikkannya. Chen Hao tidak membunuh raja. Apakah dia benar-benar ingin membunuh sekarang? Jika dibalik di sini, kita paling-paling hanya bisa menghadapi kekuatan dua badan eksperimen 4. Dengan kemampuannya, Chen Hao seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya yang benar, Chen Hao meraung dalam hatinya, memegang erat tangan kirinya yang tersembunyi, mengangkat tinggi tangan kanannya yang lain, berpura-pura menghancurkan kepala ketiga pria itu. Selama kamu menaklukkan Abraham, semua orang bisa pergi dengan aman. Pada saat ini, terdengar suara dari pria berpakaian hitam dengan topeng di samping arah. Musuh tidak bergerak. Chen Xian seperti gunung. Dia layak menjadi produk eksperimen nomor 108 dalam obat gen generasi kelima, dan memiliki kecerdasan dan naluri bertarung yang sangat tinggi. Pria bertopeng yang lama terdiam perlahan-lahan masuk. Saat pria itu berbicara, tidak ada perubahan di wajah Abraham, tetapi matanya menatap pria bertopeng itu dengan sangat tulus. Pria ini terlihat lebih tinggi dari Abraham. Ya, dia Adam. Jantung Chen Hao berdebar kencang. Namun, dikelilingi oleh harimau dan serigala, Chen Hao harus menahan amarahnya, dan bahkan menahan emosinya. Sekarang dia hanyalah zombie dari monster gen generasi kelima yang menuruti perintah orang lain. Chen Hao menundukkan kepalanya karena takut pria bertopeng misterius itu akan menemukan gejolak di dalam hatinya. Berikan dia misi Falcon. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, bahwa suara pemotongan logam sangat tidak nyaman. Apakah kamu benar-benar berpikir itu layak? Dia, kali ini giliran Abraham. Kurcaci itu terkejut. Ya. Pria misterius itu berbalik dan pergi, bawa dia untuk menemui 12 tamu terhormat. 12 tamu terhormat. Hati Chen Hao berkelebat bahwa ini bukan perwakilan dari 12 plutokrat yang diam-diam mendukung organisasi neraka Adam, kan? Tuanku, ini benar-benar langkah yang luar biasa. Kurcaci itu tampaknya memahami sesuatu. Dia menatap Chen Hao dengan matanya yang berkaca-kaca dan tanpa malu memujinya. Chen Hao pergi bersama Abraham. Dia melihat dari sudut matanya bahwa Brenev, Chobaf, dan Yeltsin sedang menatapnya seolah-olah dia akan menelan dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak membunuh raja mereka? Ketiga orang ini mungkin juga mati, tetapi dia dipercayakan oleh Nona Katyosha, dan tidak mungkin membunuh mereka. Dia tidak hanya tidak dapat membunuh ketiga idiot itu, tetapi dia juga akan memberkati mereka untuk umur panjang, atau Nona Katyosha akan mengambil kembali hatinya. Chen Hao berjalan di belakang Abraham dan berjalan keluar dari koridor panjang. Pada saat ini, sebuah gerbang naga muncul, berdiri di ujung koridor. Orang-orang dari kedua sisi mendorong pintu hingga terbuka. Tepat setelah membuka celah, Anda dapat melihat semburan cahaya keemasan keluar darinya, dan kemudian karpet merah panjang, pintu bertatahkan penompen, dan lampu langit-langit yang indah muncul. Tampaknya di depan mata Anda dapat melihat pemandangan yang indah seperti istana kerajaan abad pertengahan. Dengan perpanjangan koridor, serangkaian mural abad pertengahan yang indah muncul. Chen Hao telah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu megah. Barang apapun di sini dapat dipajang di tempat paling mulia di Louvre. Chen Hao tanpa sadar mengikuti Abraham masuk. Berhenti. Dua tentara bayaran berotot di sebelahnya mengulurkan tangan untuk menghentikan Chen Hao. Chen Hao menatap mereka dengan aneh. Mereka berdua menunjuk ke sebuah plakat emas di sudut kanan atas pada saat yang sama. Chen Hao mendongak, melihat serangkaian kata-kata aneh, dan menggelengkan kepalanya. Pelayan dan anjing tidak diizinkan masuk. Dua pria besar berkata dengan penuh kemenangan. Kedua orang ini adalah penjaga dekat dari 12 tamu terhormat, gerbang emas dan gerbang perak. Kata Abraham. Chen Hao melihat mereka semua mengenakan jilbab. Mirip sekali dengan 8 pintu di Arcade Fighter King tahun 1997. Mereka tampak sangat pandai bergulat. Aku harus masuk, kata Chen Hao dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Mereka tidak berbicara, mereka saling menggosokkan tangan.
Jari-jari mereka berderak dan mereka datang untuk menangkap Chen Hao dengan ceroboh. Kedua saudara kita selalu menjadi pengawal dekat dari 12 tamu terhormat. Mereka mengalahkan musuh hingga ke bintang-bintang setiap saat. Aku punya banyak cara di sini. Tahukah kau bahwa aku dapat mencabik-cabik orang dengan tangan kosong? Itu semua diciptakan oleh ayahmu. Dengan hanya 3 meter tersisa, Chen Hao masih tidak bergerak. Kurang dari 1 meter jauhnya, Chen Hao menatap langit. Kurang dari 50 cm dari Chen Hao, mata Chen Hao bersinar, kedua tinjunya meledak, dan kedua tinjunya menghantam perut bagian bawah mereka pada saat yang sama, bang-bang. Chen Hao mengulurkan tangannya, menepuk punggungnya dan berkata, "Oke, kalian berdua boleh jatuh." Klik, benar saja, sebelum mereka sempat bertarung, air liur keluar dari sudut mulut mereka dan mereka jatuh ke tanah. Chen Hao melangkah melewati tubuh mereka dan berjalan perlahan. "Bagus sekali. Kepada siapa kau tunduk, Chen Hao?" kata Abraham. "Tunduklah padaku, Tuan Abraham yang agung." Chen Hao sengaja berhenti sejenak setelah kata, "aku," lalu melanjutkan. Rencananya pasti menang. Abraham memimpin jalan masuk. Chen Hao mengikutinya. Keuntungan menjadi pelayan adalah dia tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong. Dia bisa melakukan apa yang dia katakan, tetapi dia bisa berbicara sesuai dengan kekuatannya. Berjalan ke tempat yang mempesona ini, Chen Hao merasa bahwa dia lemah dalam meraih lukisan terkenal di dunia, senyum Mona Lisa, atau kesan matahari terbenam, selama paruh pertama hidupnya. Tingkat koleksi setiap mural abad pertengahan di sini melampaui apa yang disebut lukisan terkenal itu. Ini adalah istana kekaisaran, tetapi versi mini. Ada 2 baris kursi perkin di kedua sisi. Di bagian depan tengah terdapat singgasana dengan tongkat kerajaan dan permata sebening kristal. Jika tebakan Chen Hao benar, ini pasti tongkat kerajaan yang melambangkan kekuasaan, dan permata di atasnya adalah berlian seberat 100 gram yang dikenal sebagai Laut Vladimir. Ini adalah harta karun yang menghilang dari kompleks Istana Lapangan Merah bekas Uni Soviet pada tahun 1987. Tanpa diduga, harta karun itu ada di sini. Yang mengejutkan Chen Hao, pemilik tongkat kerajaan itu benar-benar menyukai berlian. Seharusnya dia bukan seorang banci. Hanya dengan melihatnya, dari balik tirai terdengar lagu lain, lalu terdengar suara lain-lain, termasuk suara yang sangat jelas. "Wanita," otak Chen Hao bereaksi. Benar saja, aku melihat sekelompok besar wanita berhamburan keluar dengan panik. 12 tamu terhormat. Otak Chen Hao tidak cukup, tetapi dia tidak bisa berbicara. "Ini adalah pelayan dari 12 tamu terhormat," kata Abraham. Petik 2. Chen Hao melihat aliran wanita yang terus-menerus keluar dari sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan film dan novel harem yang dia lihat di Tiongkok. Tapi sungguh, tidak berlebihan untuk mengumpulkan semua wanita dalam novel dan film itu dan melayani seorang pria. Begitu banyak wanita, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya dan bertanya. Makan, tidur, mandi, berjemur di bawah sinar matahari, meniup angin, nah, ada pesta. Kata Abraham dengan dingin. Hati Chen Hao telah berubah menjadi lautan yang berombak. Dapat dimengerti untuk makan, tidur, dan mandi. Apakah Anda juga melakukan olahraga piston di bawah sinar matahari? Itu di siang bolong. Baiklah, biarkan saja. Apa hantu pengering rambut dan pesta itu? Apakah itu kolam anggur dan hutan daging di teras Tong Chao Chao, istana mata air yang hidup? Semua wanita ini berasal dari negara Rusia. Kecantikan mereka adalah 12 poin, dan kaki mereka yang panjang hampir menjadi standar bagi setiap wanita. Dibandingkan dengan wajah merah bersih dari Huaxia, para wanita ini memiliki leher yang panjang, yang sangat tinggi dan memiliki sedikit otot. Mereka tampak sehat dan cantik dengan adat istiadat yang eksotis. 12 VIP ada di sini. Pada saat ini, kepala beberapa pengawal wanita bernyanyi. Chen Hao mengangkat kepalanya dan ingin melihat seperti apa 12 tamu terhormat yang lebih tidak bermoral daripada istana musim semi Cao Cao yang hidup, dan seperti apa kapitalisme yang dekaden ketika mereka dihisap oleh para wanita. Ding ding ding, sepatu hak tinggi. Chen Hao menatap ujung antrean dengan aneh. Setelah beberapa saat, sepasang kaki panjang yang sempurna muncul keluar, dengan satu set gaun berpotongan tinggi berkilauan berwarna perak, seolah-olah berjalan melalui peragaan busana. Di mata Chen Hao yang terkejut, seorang wanita yang sombong perlahan berjalan keluar.
Chen Hao menarik napas dingin, dan bahkan kurcaci cacat seperti Abraham juga menarik napas dingin. Cantik sekali. Kecantikannya sama sekali berbeda dari kecantikan tersirat Huaxia. Lebih seperti gelombang kecantikan wanita dari tubuh, dengan pinggul montok, lurus dan lembut, mata tidak menyipit, atau provokatif, semua jenis perasaan asmara. Dibandingkan dengan aktor masa 12 poin asli, Chen Hao berpikir bahwa pahlawan wanita itu pasti dapat mencetak 100 poin. Mata Chen Hao tertuju padanya, dan dia tiba-tiba menatap Chen Hao dengan provokatif. Chen Hao hanya merasa bahwa seberkas jiwanya telah terpikat. Itu indah. Pikiran Chen Hao secara alami mengungkap perasaan yang menyenangkan dan tajam untuk menambahkan serangan hebat di padang rumput terbuka. Dari jenis yang mempesona dan anggun itu, Chen Hao tidak dapat menjangkaunya sejenak. Setelah beberapa saat, Chen Hao tiba-tiba terbangun dan terbangun dalam keadaan kesurupan. 12 tamu terhormat saya. Ketika Abraham melangkah maju, dia mengulurkan tangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium. Ini 12 tamu terhormat. Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu mengira ke-12 tamu itu berjumlah 12 orang, tetapi hanya satu yang masuk. Aneh juga kalau ada orang lain yang menyebutnya. Chen Hao merasa mata wanita itu menatapnya dengan aneh. Namun, Chen Hao tentu saja menunduk melihat wajahnya. Jika dia diserang serangga sperma, dia akan berada di tempat yang berbeda sekarang. Siapa dia? 12 tamu terhormat itu jelas melihat bahwa Chen Hao tidak terpengaruh oleh sanjungannya. Dia pelayanku, kata Abraham sambil menyipitkan mata. Siapa yang berani membawa pria lain masuk tanpa perintahku? Temperamen ratu di wajah ke-12 tamu terhormat itu muncul, dan 12 sosok seperti 8 pintu keluar dari sekeliling. Chen Hao dengan cepat berlutut. 12 pintu bukanlah lelucon. Satu orang dan satu kaki dapat menyingkirkannya. Tuanku, dia adalah bayanganku. Demi aku, lewati orang ini. Abraham tidak rendah hati atau sombong, tetapi dia masih tampak seperti orang yang juling. 12 tamu terkekeh. Chen Hao sangat bingung. Meskipun ke-12 tamu terhormat itu tertawa saat ini, semua orang tahu bahwa ke-12 tamu terhormat itu telah menyerah. Apa hubungannya dengan Abraham? Chen Hao berdiri dengan mantap, lalu melihat Abraham yang kurcaci, dan memimpin ke-12 tamu terhormat itu ke ruang dalam. Anda dapat melihat dari mata Abraham yang menyipit bahwa ia telah lama mendambakan kecantikan ke-12 tamu terhormat itu. Sekarang Abraham tidak lupa meminta Chen Hao untuk tetap di luar. Ketika wanita itu hendak memasuki layar, ia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat ekspresi yang rumit, tak berdaya, dan penuh kasih sayang di pupilnya. Mata Chen Hao berbinar dan nafsunya kabur. Hampir seseorang keluar dengan tangan wanita itu. Untungnya, Chen Hao menanggapi untuk sementara waktu. Chen Hao kemudian harus tetap di luar, di sini cemerlang, tetapi mengungkapkan sesuatu yang aneh. Terutama wanita itu, ia merasa bahwa di balik kedoktrik rayuan yang menawan ini, ada wanita kecil lainnya, dia lemah dan mulia. Chen Hao buru-buru menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Setelah beberapa saat, layar terbuka. Wajah Abraham yang puas memimpin. Dia diikuti oleh 12 tamu terhormat. Rona merah di wajahnya belum memudar. Siapapun bisa melihat apa yang terjadi pada wanita dan pria itu. Tetapi Abraham, yang duduk, berkata, biarkan mereka turun. Ketika para wanita dan 8 pria itu semua turun, Abraham berkata, 12 tamu terhormat, namanya Chen Hao. Pria ini adalah Raja Dunia Tentara Bayaran. Dia yang teratas, Chen Hao. 12 tamu itu terkejut. Itulah orangnya, tetapi dia telah ditaklukkan olehku, Abraham. Si cantik, apakah kau menyukai pria pemberani sepertiku? Dan Abraham tidak tahu malu di hadapan wanita. Chen Hao hampir tidak merasa mual. Ke-12 tamu terhormat itu menatap Chen Hao dengan tatapan tajam di mata mereka. Chen Hao, yang telah meminum obat gen generasi kelima yang kami kembangkan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Pergilah, potong pahamu sendiri, kata Abraham dengan senyum licik. Chen Hao benar-benar akan memuntahkan darah kali ini. Berani saja di depan wanita. Mengapa aku terluka? Chen Hao tidak membalas saat ini. Dia menarik belati dari nampan buah di depannya dan menusukkannya tanpa ragu-ragu. Puff, darah mengalir, dan Chen Hao tidak mengerutkan kening. Jie, lihat, ini pelayanku, Chen Hao. Abraham tertawa liar. Benar-benar pelayan yang setia.
Kedua belas tamu terhormat itu berdiri dengan anggun. Lianbu bergerak dengan lembut dan datang perlahan. Kakinya berada di paha Chen Hao dan dia menginjak belati itu dengan keras. Puff, hoa, 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 koma, titik titik titik. Begitu dia terbongkar, dia tamat. Dia bahkan mungkin tidak bisa melawan Abraham. Bagaimanapun, dia adalah pejuang gen generasi keempat. Dan sekarang, jelas, pelacur tinggi ini telah melihat melalui Chen Hao. Chen Hao, jangan pukul punggung istrimu. Itu benar-benar murahan untukmu. Abraham bahkan tidak memikirkannya. Dia tidak memikirkan Chen Hao dan cintanya. Jika kamu memukul punggungmu, kamu akan memukul punggungmu. Jika kamu mati di bawah rok delima, kamu akan menjadi hantu romantis. Pukulan punggung adalah kegiatan teknis. Sensitivitas kulit di punggung tidak kalah dengan kulit di daun telinga. Dan ini adalah pelacur, atau pelacur kesepian, tidak peduli betapa luar biasanya hal-hal itu, aku khawatir dia tidak bisa menikmatinya. Setelah beberapa kali meremas, kedua belas tamu terhormat itu mulai terengah-engah. Lepaskan, kecemburuan Abraham meningkat, dan dia menendang Chen Hao. Mata Chen Hao berbinar dengan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak sakit. Abraham, memegang tangan kedua belas pelacur kesepian itu, terus membual. Sakiti adikmu. Aku sangat menikmatinya. Chen Hao pooh di tanah, diam-diam mundur ke satu sisi. Selama kedua belas tamu terhormat itu merasa bahwa mereka memiliki nilai, dia tidak takut. Chen Hao tidak berpikir bahwa pria yang pendek dan kasar seperti itu dapat memuaskan pelacur romantis ini. Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa Rusia dan Belarus sama-sama negara Rusia, yang, seperti Galia Prancis, kaya akan wanita simpanan. Dia akan kembali dan bertanya kepada Nona Katyosha. Pria ini setia dan dapat diandalkan, dan dapat menyelesaikan tugas kita. 3 hari kemudian, saya akan membawa pria ini kembali ke lapangan merah dan membiarkannya bergabung dengan delegasi Rusia kita untuk mengunjungi kerabat. Saya akan masuk ke Belarus dan menangkap Opoye Katyosha dan merebut kekuasaan Belarus. 12 VIP itu terluka, diperkirakan karena keinginan yang tidak dapat dilepaskan hanya menyakitinya. Kesetiaan adalah kesetiaan. Saya khawatir mudah menyakiti orang. Anda lihat, dia telah menyakiti Anda hanya setelah menghubungi Anda untuk sementara waktu. Orang-orang Abraham kecil, tetapi toples juga tidak kecil. Apa yang menyakitkan? Ya, memang. Hati Chen Hao diam-diam tersenyum lurus. Dia ini taruhan yang benar, wanita ini benar-benar tidak menikmati kegembiraan jenis pemanjaan untuk waktu yang lama. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kesepian dan bahkan menipu kurcaci itu. Jadi, hari-hari ini, tanpa sedikit teknologi, kita tidak dapat bertahan hidup pada episode kedua dari serial TV. Chen Hao menghela nafas bahwa dia pada dasarnya tahu bahwa dia telah melewati masa kritis hidup dan mati. Sebelum pergi, 12 tamu terhormat masih menatap Chen Hao dengan mata cerah. Ini jelas tidak damai malam ini. Jalan rahasia Chen Hao. Keluar dari pintu langsung kembali ke kamarnya, dia menyalakan lampu, duduk di tempat tidur, dan kemudian melepas pakaiannya, tetapi hanya setengah dari pakaiannya yang terlepas, dia meraba pinggangnya dengan pisau tajam. Dia dengan cepat berpura-pura bahwa ada sesuatu yang jatuh ke tanah, menghalangi pandangan kelima kamera, berkata di seberang selimut, putri kecil Katyosha, ini kamera. Benar saja, saat dia selesai berbicara, pisau tajam itu menghilang dengan tenang. Sejujurnya, Chen Hao egois. Dia menanggalkan pakaiannya dan pergi ke tempat tidur putri kecil itu. Jika dia melakukan kencan buta biasa, itu akan menjadi tawar-menawar, dan kemungkinan itu pasti akan menjadi daya ungkit. Namun, mengetahui bahwa putri kecil itu memiliki pisau tajam, Chen Hao tidak berani bersikap terlalu lancang. Luka di kakinya masih diperban. Ini membuktikan bahwa mutasi gen generasi kelimanya terlalu lemah, dan kakinya sangat lambat. Chen Hao mematikan lampu dan meringkuk di tempat tidur. Begitu Chen Hao membalikkan badan, otot dadanya menempel di punggung putri kecil itu. Chen Hao Chai menemukan rasa malu yang tidak biasa, ambigu dan malu. Dia tidak berani bergerak. Dia merasa seperti sedang berada di otak. Ah, maafkan aku, maafkan aku. Chen Hao berkata dengan suara rendah, dan kemudian wajahnya berubah menjadi hijau. Bisakah kamu menyingkirkan pisau tajam itu? Baiklah, jika kamu berani bergerak, aku akan memotongmu dengan pisau.
Putri kecil itu bergumam dengan marah bahwa ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Meskipun Chen Hao tidak terlihat kuat, ketertarikan alami antara pria dan wanita sudah cukup untuk menyebabkan kecelakaan. Chen Hao memaksakan ketenangannya dan berkata, "Aku bertemu dengan ketiga saudaramu hari ini. Benarkah?" Begitu putri kecil itu bersemangat, semuanya, Puff Chi Blood DC, paha bergerak. Chen Hao menggoyangkan tempat tidurnya dengan cara yang acak. Faktanya, dia meninggal sebelum dia keluar dari sekolah. Dia membuat para pahlawan menangis. Saat ini, pahanya terluka. Tentu saja, Chen Hao tidak peduli apakah dia diperhatikan oleh kamera. Di ruangan gelap kecil lainnya, keempat tentara bayaran yang bertugas menatap kamar Chen Hao dengan senang dan berkata, "Monster gen generasi kelima, seberapa marahnya dia." Jika Chen Hao mendengar kata-kata ini, dia pasti memiliki suasana hati yang ingin bunuh diri. Alasan mengapa dia melakukan gerakan besar seperti itu adalah karena pahanya diiris oleh pisau. Jangan khawatir, aku monster gen generasi kelima. Aku akan baik-baik saja, aku akan baik-baik saja. Maafkan aku, maafkan aku. Putri kecil itu memegang pisau, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Dia sangat dirugikan, dia tidak bermaksud, terkekeh. Maafkan aku, itu saja. Apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa aku lakukan? Beri aku ciuman. Bagaimana mungkin kita tidak memberikan kompensasi? Oh, mengerikan. Aku ingin menghindarinya. Aku ingin menghindarinya. Putri kecil itu memunggungi Chen Hao ketika Chen Hao datang. Tentu saja, Chen Hao tidak ingin mengangkat tubuhnya dan menciumnya, tetapi putri kecil itu menundukkan kepalanya ke tanah. Chen Hao tidak punya pilihan selain mundur. Saya atas inisiatif saya sendiri. Jika Anda tidak mengambil inisiatif, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Bagaimana saya bisa menamparnya dengan tamparan? Kata Chen Hao polos. Baji. Setelah mendengar ini, putri kecil itu tiba-tiba berbalik untuk mencium Chen Hao. Chen Hao mencengkeram wajahnya. Dia masih ingin pergi, tetapi dia sudah mengambil inisiatif. Jadi Chen Hao mengetahui pikiran orang lain, dan secara alami menjadi lebih bertekad. Ketika Chen Hao mengusap putri kecil itu ke dadanya, putri kecil Katyosha merasa bahwa dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Dia terlalu lembut. Tentu saja, putri kecil itu bukanlah orang yang tidak bermoral. Itu benar-benar ledakan hormon antara pria dan wanita. Selain itu, kehilangannya yang tidak disengaja telah membawa Chen Hao bencana besar. Dia merasa bersalah, dan dia tidak tahu tentang cinta Chen Hao. Dengan segala macam perasaan dan kombinasi takdir, dia secara alami menyerah. Baiklah, kamu tidur. Putri kecil itu mendorong Chen Hao menjauh. Chen Hao tidak bisa, dia melukai pahanya, jadi dia bisa mencium. Tidak ada yang lain. Putri kecil itu berpura-pura menjadi orang dewasa dan menekan Chen Hao. Kemudian dia masuk ke dalam selimut untuk membantu Chen Hao memeriksa lukanya. Tindakan ajaib seperti itu segera menyebar ke mata keempat orang di monitor. Mata keempat orang itu hampir jatuh. Matahari, itu juga kejam. Jika Anda melihat tindakan Chen Hao, apakah itu, Chen Hao mengalami kesulitan. Dia tahu bahwa putri kecil itu tidak memiliki pengalaman dalam menangani luka, dan dia juga pemalu, yang membuat Chen Hao terus-menerus bersenandung. Setelah waktu yang lama, keduanya selesai. Kamu belum mengatakan apapun tentang ketiga saudara laki-lakiku. Tanya putri kecil itu, mengerutkan bibirnya. Mereka berada dalam situasi yang buruk sekarang, terutama Yeltsin. Tampaknya dia adalah pengkhianat di dalam. Chen Hao menatap putri kecil itu diam-diam. Benar saja, Chen Hao menebak bahwa itu adalah kakak laki-lakinya. Di antara mereka, Yeltsin terlihat seperti pahlawan drama idola, dan seorang wanita menyukainya. Jadi Chen Hao membawanya untuk menguji putri kecil itu. Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuh saingan ini besok. Chen Hao tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan putri kecil itu. Tampaknya bahkan Song Yao Yao dan He Miao tidak pernah secemburu ini. Tidak mungkin itu adalah obat genetik generasi kelima. Tidak, saudaraku Yeltsin memiliki seni bela diri dan karakter yang paling baik di antara ketiganya. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Putri kecil itu langsung membalas. Kau tidak percaya padaku? Tanya Chen Hao. Putri kecil itu terdiam. Sebenarnya, aku tidak bermaksud bersikap bermusuhan, apalagi menjebaknya. Soalnya,
Kalau aku benar-benar bermusuhan dengannya, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Aku datang hari ini, tetapi aku tidak menyangka orang-orang ini masih membenciku dan merasa bahwa aku telah menyakiti mereka. Kakak, tidak, aku. Putri kecil itu tiba-tiba terisak dalam diam. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah percaya padaku. Aku melihat dia sangat dekat dengan pria pendek setinggi 1,2 meter itu. Itulah yang kau sebut Abraham. Mereka berdua berbicara secara rahasia. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi kau harus berhati-hati. Anak itu sangat tersembunyi. Tidak, tidak, aku ingin melihatnya. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak percaya padamu. Aku hanya ingin memastikannya sendiri. Yah, tidak masalah. Aku bisa mengajakmu menemuinya besok, tapi dia mungkin tidak percaya padaku. Apa yang bisa kau lakukan agar dia percaya padaku? Putri kecil yang baik hati Katyosha sama sekali tidak menemukan motif tersembunyi Chen Hao. Dia mengeluarkan jari giok yang dikenakannya dari dadanya dan menyerahkannya kepada Chen Hao. Ini untukmu. Ini adalah jari giok yang aku dan kakakku miliki. Dulunya sepasang, kakakku punya satu, dan aku punya satu. Ini benar-benar unik. Baiklah, bagus. Chen Hao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah ayahmu Ivanovsky? Ah, ya, bagaimana kau tahu itu? Ayahku sangat baik padaku. Tidak, aku hanya akan bertanya. Chen Hao teringat pada tas berisi barang-barang yang diberikan Ivanovsky kepadanya saat dia sekarat. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Apakah kau ingin memberikannya langsung kepada Putri Katyosha? Atau untuk Capole? Yah, ayahku pergi saat aku berusia sekitar 8 tahun. Dia menghabiskan waktu yang lama dengan saudara perempuanku. Seperti yang kau tahu, Belarus masih merupakan negara monarki. Para demokrat itu berteriak-teriak untuk demokrasi dan monarki parlementer setiap hari. Mereka tidak pernah mengira bahwa ayahku dan keluarganya adalah orang-orang yang memisahkan diri dari Uni Soviet. Tentara bersikeras, sekarang hidup sudah baik, apakah kau ingin mengusir keluarga Katyosha kita? Tanda tanya, Demokrat, apakah mereka akan berkolusi dengan beberapa orang luar untuk merebut kekuasaan? Tidak, maksudku membuat masalah. Yah, pasti ada. Kau tahu, kekuasaan adalah hal tergelap di dunia. Ayahku takut aku akan tercemar dan membesarkanku dalam keluarga pekerja biasa. Dia sendirian dengan saudara perempuanku. Kakak perempuanku adalah putra mahkota, jadi dia tidak bisa melepaskan beban itu. Dia harus menanggung segalanya tentang Katyosha. Aku harap kau bisa menemuinya lain kali dan bersikap baik padanya. Meskipun dia keras, hatinya lebih lembut daripada orang lain. Oh, Chen Hao tidak menyangka bahwa Belarus masih menjadi negara seperti itu, dan masih merupakan monarki. Saya berencana untuk bertanya apakah negara ini kaya akan wanita simpanan, jadi saya harus menyerah. Mereka terdiam sejenak, tetapi mereka semakin malu. Mereka juga kesepian. Kau, mereka menoleh dan bertanya bersamaan. Kau bilang dulu. Mereka kembali merasa malu. Dalam keheningan di saat yang sama, Chen Hao sedang mempertimbangkan rencana terakhir yang diajukan oleh kedua belas tamu terhormat itu. Ia merasa bahwa rencana seperti itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, tidak tanpa dirinya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi Katyosha. Bagaimanapun, ayahnya telah mati untuk dirinya sendiri. Tanpa disadari, rasa kantuknya berangsur-angsur datang, dan tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Dong dong dong. Chen Hao masih tertidur ketika ia terbangun oleh suara ketukan pintu yang tiba-tiba. Chen Hao bangun, seperti biasa, untuk melihat apakah tubuhnya sudah lengkap, menemukan bahwa cedera paha tadi malam telah berangsur-angsur sembuh, tidak ada pendarahan. Tampaknya modifikasi genetik generasi kelima masih efektif. Lukanya tidak sembuh secepat itu sebelumnya. Ah, Chen Hao mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ketika ia melihat ke belakang, ia hanya melihat satu orang di sini. Ia menggenggam spray dengan erat. Namun, putri kecil Katyosha berteriak di sini, dan Chen Hao dengan cepat menutup mulutnya. Pada saat ini, terdengar suara dari luar, Chen Hao, buka pintunya, aku mendapat perintah dari Dewa Abraham. Chen Hao tidak punya pilihan selain bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat 4 dewa 8 pintu berdiri di pintu. Mereka semua sangat gemuk, lengan mereka yang panjang ditutupi dengan benjolan otot, dan kepala mereka mengenakan bendera siang, yang merupakan pakaian pulau itu.
Ada apa? Chen Hao berkata dengan tidak sabar. Chen Hao, keluar dari sini. 4 Zun 8 pintu menarik Chen Hao keluar dari pintu, lalu berkata, kamu memiliki gadis yang sangat manis di sini, mengapa kamu tidak membaginya? Pergi. Chen Hao mengeluarkan roll dari tenggorokannya. Ah, monster gen itu masih punya sifat pemarah. Tahukah kau bahwa dia adalah putra Abraham yang kering? Siapa pemilik kastil bawah tanah di pegunungan Alesmus di Siberia Timur ini? Dia adalah Alexander Abraham, salah satu dari 8 gerbang di barisan depan memberi jalan untuk posisinya. Benar saja, seorang blasteran dengan alis tebal dan mata besar muncul saat ini. Wajahnya cabul, ada binar licik di wajahnya, terutama matanya yang mengarah ke kiri dan kanan, mencari putri kecil Katyosha. Aku hitung 3, meskipun Chen Hao menghitung mundur dengan marah, dia memiliki otak yang bagus. Dulunya itu adalah kastil bawah tanah di pegunungan Alesmus di Siberia Timur. Dia dapat menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan. Apakah kau bahkan tidak mendengarkan Yang Mulia Alexander? Chen Hao terdiam. Ada apa? Katyosha berdandan dan keluar. Chen Hao harus mengakui bahwa Katyosha lebih cantik daripada penampilannya di malam hari. Dia mekar seperti bunga teratai hijau. Dengan lesung pipitnya yang menawan, itu benar-benar memabukkan. Pria biasa kehilangan 3 jiwa dan 6 jiwa dalam sekejap. Seperti Chen Hao, dia memiliki konsentrasi yang sangat baik sehingga dia juga kehilangan 1 jiwa dan 1 jiwa. Haha, putri kecil, maukah kamu menjadi simpananku? Aku tidak keberatan dengan masa lalumu, apalagi waktumu dengan seekor anjing. Alexander mengulurkan lengannya yang kuat dan meremas putri kecil Katyosha ke bahunya yang lembut. Chen Hao, kamu bicara. Kamu. Katyosha tidak menyangka akan menangkapnya begitu dia keluar. Dia tidak bisa bergerak, jadi dia akan segera menjadi wanita milik orang lain. Tidak ada gunanya bertanya padanya. Dia hanya seekor anjing yang tunduk pada Abraham. Bisakah seekor anjing menyakiti tuannya? Gigiku bisa mematahkannya, tidak bisakah kau? Belajarlah menggonggong dengan cepat. Alexander mendekatkan katusara padanya, lalu menyerangnya. Di sebelah 4-8 pintu cabul haha tertawa. Lepaskan gadis itu. Chen Hao menyemburkan kata-kata ini dari sudut mulutnya. Petik 2. Oh, kau ingin bertarung. Tidakkah kau takut Abraham akan menyiksamu sampai mati? Jangan menggodaku. Kau hanya seekor anjing. Orang-orang di sebelahnya selalu memandang rendah orang lain. Ini karena lebih banyak orang yang menindas lebih sedikit orang, yang membuat Chen Hao marah. 3-1 Chen Hao berkata bahwa dia bisa melakukannya. Ketika dia melihat bahwa wanitanya telah dianiaya, terutama ketika dia melihat wajah malang itu. Pop, suara renyah bergema di seluruh gua. Kami yang lain ketakutan. Siapa yang tidak tahu dan siapa yang tidak tahu tentang perlindungan Abraham di sini? Mereka yang menindas Alexander terakhir kali telah dikirim ke tempat yang tidak diketahui untuk disayat perut atau dipenggal. Namun sekarang, seorang pria lain menamparkan wajah Alexander, menamparnya dengan keras. Keheningan tiba-tiba di udara dapat terdengar dengan menjatuhkan jarum. Kau memukulku. Alexander Abraham tidak dapat dipercaya, dan bahkan suara banci yang tidak disesuaikan pun terungkap. Satu tamparan lagi. Satu tamparan tidak mempan, bukan. Tamparan itu untuknya. Sekarang tamparan ini untuk ayah baptismu agar mengajarimu. Chen Hao menggertakkan giginya dan berkata bahwa hari ini, jika dia tidak menamparkan kepalanya dengan satu tangan, itu akan memberinya wajah Abraham. Kalau tidak, tamparan ini akan membunuh pihak lain. Apa yang kau lihat? Bantu aku membunuhnya. Kapan Alexander menderita penghinaan seperti itu, wajahnya menjadi ganas, dan dia menginjak bahu Katyosha dengan lebih keras. 4 Zun dan 8 orang berdiri dari arah ini dan mengelilingi Alexander di belakang mereka. Mata harimau keempat pria itu terbuka lebar dan tertuju pada Chen Hao. Kau tahu, di depan gerbang Panlong, Chen Hao membunuh 2 penjaga 8 dengan satu gerakan. Mereka tidak berani ceroboh. Namun, sampah adalah sampah. Chen Hao perlahan maju selangkah demi selangkah. Tidak ada orang lain di matanya, hanya Katyosha, dan hanya teriakan Katyosha di telinganya. 4 Zun dan 8 orang awalnya berdiri di depan gunung tekanan, tetapi sekarang mereka telah merasakan reaksi energi tinggi dari depan. Mereka berempat belum pernah melihat sepasang mata seperti itu. Kejam, hijau, dingin. Itu adalah kegelapan yang dalam,
seolah-olah mata orang yang bisa melahap. Segalanya, mengapa kejam, mengapa hijau, mengapa dingin, tanpa nafas kehidupan, itu seperti serigala liar di hutan belantara membuka matanya seperti seorang raja, dingin, seolah-olah detik berikutnya tirani yang tersembunyi di dadanya akan disalahgunakan. Dia bergerak, sangat cepat. Chen Hao telah mendengar teriakan Katyosha. Dia mempercepat langkahnya dan menendang pintu depan. Pok, satu kaki di depan 8 pintu. 8 pintu jatuh ke tanah dengan bunyi klik, seperti jangkrik yang telah menghisap asap mengantuk dan tiba-tiba jatuh dari pohon. Alexander tiba-tiba merasakan banyak cahaya di depan matanya, dan tangan yang merusak bahu Katyosha tanpa sadar keluar dari sana. Terkejut menemukan sisi mereka sendiri di mana ada orang. Ketiga orang itu sudah melarikan diri, dan salah satu dari mereka jatuh dengan setia di depannya. Puff dong, Alexander segera berlutut, pembunuh naga yang terhormat, Tuan Chen Hao, tolong lihat bahwa saya tidak bermaksud menyinggung Anda ketika saya masih muda dan bodoh. Mohon maafkan saya kali ini. Sebelum pihak lain selesai, Chen Hao menendang wajah pihak lain dan jatuh pingsan di tanah. Hentikan, aku tidak tahu siapa yang meneriakkan kalimat ini. Chen Hao tidak peduli siapa yang berbicara. Dia langsung menghampiri Katyosha, membungkus pakaian Katyosha yang rusak dengan mantelnya, lalu menempelkan kepalanya ke kepala Katyosha dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Baiklah, Katyosha mengangguk. Chen Hao, aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apa kau tidak mendengarku? Pada saat ini, orang yang membuat suara sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk berlari mendekat. Pada saat ini, Alexander, yang seharusnya pingsan, berdiri sambil menggerutu. Dia menangis dan menggantung dirinya sendiri. Tuanku yang agung, tolong buat keputusan untukku dan berikan aku keadilan, dan cinta kebapaan. Tolong buat aku percaya bahwa aku bahagia di bawah perlindunganmu. Pada saat ini, Chen Hao memperhatikan bahwa pria itu telah memberikan bayangan pendek padanya. Dia mendongak dan melihat Abraham. Dan Alexander yang lucu berlutut itu setengah kepala lebih tinggi dari Abraham yang berdiri. Chen Hao, apakah kamu mati sendiri? Aku akan melakukannya untukmu. Abraham membelai kepala gunung yang tertekan itu dengan penuh kasih, seperti Tuhan membelai Yesus. Chen Hao terdiam. Kamu bicara, kamu pergi dan bunuh wanita itu dengan cepat. Abraham sedang marah. Pelan-pelan, di mana Chen Hao? Selamat datang, 12 tamu terhormat. Pada saat ini, ada suara yang lebih kuat untuk menutupi tangisan dan roh jahat Abraham yang sombong. Ada apa dengan Chen Hao? Kata Abraham, setenang mungkin. Bagaimana kami para budak bisa tahu apa yang dimaksud Tuan 12? Jika kamu tidak ingin pergi bersamaku, aku ingin bertanya kepada para tamu terhormat. Gadis kecil itu bertahan dan langsung pergi ke Chen Hao. Chen Hao memperhatikan bahwa ada area bayangan besar di depannya. Chen Hao mendongak dan melihat gadis itu dengan postur dan penampilan yang bagus. Meskipun wajahnya agak terlalu panjang, fitur wajahnya yang halus dan tubuh seperti iblis masih mencerahkan matanya. Selain itu, pria itu menyelamatkan dirinya sendiri dan putri kecil Katyosha, dan dia secara diam-diam mengenali suasana hati pria itu yang baik. Silakan, saudari. Abraham menatap Chen Hao dengan tajam dan pergi. Kemudian Alexander memanggil pendeta dan pendeta itu pergi. Chen Hao harus mengikutinya. Siapa nama adik perempuanku? Chen Hao menggenggam erat tangan kecil putri kecil Katyosha, kulitnya halus dan lembut. Dia bisa merasakannya hanya dengan menyentuhnya. Namaku Luan Boju. Luan Boju berbalik dan tersenyum. Chen Hao memperhatikan keindahan dadanya. Tidak heran dia dipanggil Luan Boju. Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Lagi pula, semua pria normal yang telah menonton film laris di pulau itu berharap bahwa mereka dapat memiliki seorang pacar suatu hari nanti. Kamu bertanya namaku, apakah kamu ingin membaca merekku malam ini? Luan Boju tampaknya melihat melalui ide Chen Hao. Kalimat ini mengatakan bahwa hati Chen Hao dalam masalah, tetapi dia masih memegang putri kecil itu di tangannya. Chen Hao tidak berani membuat kesalahan. Mengikuti langkah Luan Boju wanita dewasa yang kaya itu, perlahan-lahan ke kota yang pertama kali datang ke kota yang megah. Setelah memasuki pintu, itu jauh lebih tenang dari sebelumnya. Lagi pula, tidak ada jamuan makan di sini, jadi orang-orang di sini segera menghilang. Kemudian Chen Hao melihat 12 tamu terhormat berjas merah bergoyang dan memutar pantat mereka yang gemuk, berjalan seperti langkah teratai.
Chen Hao jelas memperhatikan bahwa kedua belas tamu terhormat itu sedikit menutupi kerutan di sudut mata mereka. Sebenarnya, wajahnya sangat jahat, jika Anda memiliki pola ekor ikan seperti itu dapat memiliki pesona yang dewasa. Sebaliknya, ada beberapa kecurigaan yang dibuat-buat. Ini adalah putri kecil Elia Katyosha. Dibandingkan dengan Nirkabel Meigong sebelumnya, kali ini kedua belas tamu lebih seperti seorang ratu, dengan kata lain, dingin. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Putri kecil Katyosha konyol dan menatap wanita genit itu dengan rasa ingin tahu. Dari pandangan pertama, putri kecil Katyosha memusuhi dia. Melihat tindakan putri Katyosha, Chen Hao berkata dengan senyum pahit bahwa dia belum pernah menyentuh tubuhnya sebelumnya, jadi dia mulai makan cuka terlebih dahulu. Sehari sebelum kemarin, mata-mataku melaporkan bahwa Belarus memutuskan untuk mengambil inisiatif dan membunuh Abraham, pendukung Demokrat. Resimen Tentara Bayaran Negara Belarus, yang juga dikenal sebagai Resimen Tentara Bayaran Haiksue, dikirim. Resimen Tentara Bayaran mengirim Elia, Bachev, Yeltsin, dan Brenev. Namun, pengawal itu datang kepadaku tadi malam dan mengatakan bahwa mereka hanya membunuh 3 orang besar, kecuali Alicia. Jadi, kurasa kau adalah putri kecil Katyosha. Kedua belas tamu terhormat itu duduk malas, diam-diam memandangi orang-orang di bawah tahta. Apakah kau tahu di mana raja kita? Katyosha bertanya dengan sederhana. Maksudmu Raja Ivanovsky? Tentu saja dia sudah mati. Ah, tentu saja dia tidak akan mengakui kematiannya. Chen Hao dengan cepat mengambil alih pembicaraan dan melihat situasinya. Jika kedua belas tamu terhormat itu ingin menceritakan keseluruhan cerita, mereka akan kehilangan kepercayaan Katyosha. Putri negara mana yang menginginkan pembunuhan raja dan pembunuhan ayah? Dia adalah pria dari besi dan baja. Dia adalah negara Belarus. Tidak, dia adalah kebanggaan bangsa Rusia. Begitu Chen Hao mengatakan ini, Katyosha dikepung. Benar saja, baik teman-teman dari Tiongkok maupun internasional suka menyanjung. Yah, ayahku memiliki tongkat kerajaan untuk memobilisasi pasukan. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun. Katyosha tiba-tiba memulai pembicaraan. Sudah terlambat bagi Chen Hao untuk menutup mulutnya. Ahaha, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk mematahkan sepatu besi. Tidak perlu usaha apapun. 12 tamu tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menoleh ke Chen Hao dan berkata, apakah Anda ingin mengobrol pribadi dengan saya? 12 tamu terhormat, tetapi atas perintah Anda. Jawaban Chen Hao seperti manusia. Tentu saja. Kedua belas tamu terhormat itu tahu apa yang dikatakan Chen Hao dan pergi ke balik tirai tanpa menoleh ke belakang. Chen Hao memberi tahu Katyosha untuk tetap di sini dan kembali segera setelah dia membahas masalah tersebut. Kalau begitu, tidak ada yang ingin Anda katakan kepada saya. Setelah memasuki tirai, kedua belas tamu terhormat itu berkata bahwa sebilah pisau diletakkan di leher Chen Hao. Chen Hao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Anda ingin bertanya tentang Ivanovsky. Baiklah, Chen Hao menahan rasa malu dan kebodohannya, dan matanya yang cerdas berkedip-kedip. Sejujurnya, saya sedang bertarung dalam kegelapan saat itu. Chen Hao menghilangkan paragraf tentang kematian Ivanovsky, lalu menambahkan paragrafnya sendiri. Untuk mendapatkan benda ini, Anda harus pergi ke Rusia, menembak istana di bawah terik matahari, dan kembali ke dunia. Chen Hao benar-benar tidak punya banyak tinta di perutnya. Kemudian, dia dengan santai mengeja nama-nama beberapa film dan drama TV yang pernah ditontonnya. Bagaimanapun, dia tampak tinggi. 10.000 zang matahari tinggi menembak istana, istana mengunci hati giok dunia kembali. Kedua belas tamu terhormat itu berjalan perlahan dan melihat arti kalimat itu dengan saksama. Tiba-tiba mereka menoleh ke Chen Hao dan berkata, Anda tidak menipu saya, kan? Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa orang-orang baik-baik saja saat mereka sekarat. Saya merasakan kematian. Bagaimana saya bisa menipu yang mulia? Chen Hao membuka matanya dan berbohong. 12 tamu terhormat tidak tahu apakah mereka memahami pepatah lama Chen Hao atau sangat terkesan dengan pengetahuan mendalam Chen Hao. Bagaimanapun, dia perlahan melepaskannya. Aku ingat. 12 tamu terhormat menari seperti orang gila, tidak heran aku telah mencarinya selama 10 tahun. Aku belum menemukannya selama 10 tahun. Matahari setinggi 10.000 zang menembaki istana, dan giok kunci istana kembali ke dunia. Benar saja,
Ini adalah deskripsi taman jam matahari. Malam itu, tampaknya itu juga matahari setinggi 10.000 kaki. 12 tamu terhormat tampaknya tenggelam dalam kenangan. Setiap kali dia membaca sesuatu yang dia buat, Chen Hao selalu merasa familiar, tapi tidak jelas apa itu. Kamu baik-baik saja. Chen Hao benar-benar takut wanita ini akan tiba-tiba menjadi gila. Kamu tahu, dilihat dari tindakannya tadi, pria ini adalah seorang praktisi, dan dia hanya memiliki banyak cara. Dia akan menjadi gila. Dia tidak cukup memperhatikan. Dia adalah orang pertama yang akan dibunuh. Aku baik-baik saja. Aku akan segera pergi. Ikuti aku ke Belarus, kata ke-12 orang itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, dan seseorang berkata, Chen Hao, selamat datang di Lord Abraham. 12 tamu terhormat dan Chen Hao saling memandang, dan keduanya membaca keterkejutan mereka dari mata masing-masing. 12 VIP memberitahu Luan Boju untuk keluar untuk menghadapinya. Apakah ada pengkhianat di sini? Kata Chen Hao, kurasa aku akan membunuh. Luan Boju telah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Dia telah menjadi tuan dan pelayan selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak akan mengkhianatiku. Ke-12 tamu itu menjawab. Jika tidak, apakah aku masih bisa mengekspos diriku sendiri? Lupakan saja, berdoalah agar tebakanku salah. Mungkin Abraham hanya ingin menemuiku sekarang. Chen Hao berkata, baiklah, sebaiknya kau pergi. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang kukatakan hari ini. Tentu saja, Chen Hao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dulu. 12 tamu VIP itu menatap pria tinggi itu dengan ekspresi dingin, bergumam, dialah orang yang ingin kutunggu. Tiba-tiba ke-12 tamu itu berkata, Katyosha, tetaplah di sini. Kau tidak percaya padaku? Tidak? Aku akan membantumu menyembunyikan penyebab kematian Ivanovsky. Kau membantuku menemukan tongkat sihir, dan aku akan membantumu melarikan diri dari kastil bawah tanah di pegunungan Alesmo. Medan di sini rumit, dan kastil itu dikelilingi oleh pegunungan dan berlatar laut. Sangat sulit bagimu untuk keluar, terutama untuk menerobos. Namun, cepat atau lambat Katyosha akan ketahuan oleh Abraham. Jika dia bersamaku, aku bisa menutupinya sebagai budak. Jadi dia tidak akan khawatir. Tidak akan ada yang mengancam jiwa. Chen Hao terdiam cukup lama dan berkata, baiklah. Chen Hao menghibur Katyosha dan menyuruhnya untuk tetap di sini dan menunggu Chen Hao. Chen Hao kemudian mengikuti pengawal 8 pintu perlahan keluar dari istana yang khas itu. Saat Anda masuk ke istana di Aberdeen, istana itu memiliki cita rasa yang istimewa. Perabotan di sini sedikit angkuh, terutama patung batu tempat Napoleon mendaki pegunungan Alpen. Ada juga pepatah terkenal, saya 1,58 meter lebih tinggi dari pegunungan Alpen. Setelah masuk, gerbang batu besar itu jatuh dengan keras, dan kemudian saya teringat langkah kaki yang tidak teratur itu. Dari depan, belakang, kiri dan kanan, ada 12 pria, semuanya pria berotot. Chen Hao, apakah kamu tahu kejahatannya? Seorang laki-laki setinggi 1,2 meter yang duduk di bangku batu mengangkat matanya dan bertanya. Saya benar-benar setia kepada Anda, tuanku. Saya menyukai kecantikan, keanggunan, dan kemuliaan tamu terhormat. Saya tidak ingin menjadi tamunya, kata Chen Hao dengan firasat. Tetapi selama Anda memberi saya perintah, saya akan membunuh tamu terhormat itu 10 langkah jauhnya, berdarah ribuan mil. Abraham mengangguk. Dia tidak menyangka Chen Hao begitu jujur, yang tidak terduga. Chen Hao mengambil kesempatan itu untuk berkata, sekarang orang dewasa VIP sangat percaya pada saya. Saya pikir saya dapat mengambil kesempatan itu untuk mengendalikannya untuk Anda dan bekerja untuk orang dewasa. Bagaimana cara mengendalikannya? Kontrol tempat tidur, tentu saja. Chen Hao tidak mengatakannya dengan terus terang, berkata, ambil kelemahannya, dan gunakan sifat buruk manusia untuk menangkapnya. Baiklah, itu ide yang bagus. Abraham diam-diam menghentikan 12 penjaga pintu yang siap bergerak. Dia melanjutkan, yang mulia awalnya adalah mata-mata wanita dari tentara bayaran neraka kita. Kemudian, 12 orang kaya bersedia mendukung tentara bayaran neraka, dan tentara bayaran neraka menjadi agama suci neraka. Hanya ada satu syarat, yaitu mengumpulkan kekuatan seluruh organisasi untuk mengembangkan obat untuk awet muda. VIP berhasil menangkap 12 caibol berdasarkan pekerjaannya yang menyanjung.
Dia adalah juru bicara langsung dari 12 caebol agama neraka kita. Kata-katanya setara dengan 12 caebol. Petik 2. Semoga cahaya kekudusanku bersinar di kegelapan timur. Chen Hao membuat sanjungan yang menjijikkan. Baiklah, jika kamu bisa mengendalikannya, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Abraham memuntahkan bau mulut dan mengkhianati kecantikannya di hadapan kepentingan. Namun, dari kata-katanya, kita dapat melihat bahwa 12 tamu terhormatnya menukar tubuhnya dengan 12 orang kaya dengan imbalan hak untuk berbicara langsung. Abraham sangat kesal dengan ketidakteguhannya. Hati Chen Hao tertawa. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Abraham memiliki sisi yang begitu jujur. Chen Hao segera berkata bahwa tindakannya akan berakhir. Tetapi ada satu kesulitan, Chen Hao melanjutkan setelah jeda. Tuanku, Anda tahu, bagaimana saya bisa mendapatkan kepercayaan dari rezim Belarusia? Yah, itu sakit kepala. Abraham mengangguk. Chen Hao melangkah maju dan membisikkan rencananya. Abraham mengangguk berkali-kali dan memuji strategi Chen Hao. Jadi selama saya membantu para tentara bayaran bodoh di Belarusia ini menemukan pengkhianat itu, kita pasti bisa memenangkan kepercayaan dari dua orang lainnya. Dengan orang ini, Chen Hao menawarkan saran. Kontak kita dengan mata-mata suci itu adalah dengan mengenkripsi kode Morse. Sekarang aku akan memilah bagan perintah untukmu agar memintanya membunuh dua orang lainnya dalam perjalanan menyelamatkan raja dan menangkap putri kecil Katiosha hidup-hidup. Chen Hao terkejut saat mengetahui ada kode Morse, dan sepertinya seseorang telah menjadi kode Morse. Chen Hao memiliki ingatan yang baik. Selain itu, Chao Fei di tim reinkarnasi sebelumnya adalah seorang ahli dalam komputer dan berbagai dekripsi. Dia sering berdiskusi dengan Chen Hao. Tentu saja, Chen Hao memiliki kontak dengan beberapa kode Morse. Tidak mungkin bagi tentara bayaran biasa untuk memiliki akses ke hal-hal ini. Melihat Chen Hao terbakar setelah membacanya, saya tidak dapat menahan diri untuk memuji Chen Hao secara diam-diam. Chen Hao, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh tentang Ivanovsky? Kata Abraham tiba-tiba. Disinilah pertunjukan daging. Chen Hao Dao, sopir Ivanov. Saya belum melihat seorang pun pengemudi Chen Hao jujur. Di ruang bawah tanah, pria yang mengurung kalian bersama adalah Ivanovsky. Pria ini awalnya adalah otoritas Belarusia. Kemudian, dia menderita perubahan patologis. Gereja neraka kita cukup baik untuk merawatnya, tetapi dia melukai 8 ahli medis, jadi dia dikurung di ruang bawah tanah. Kata Abraham tanpa berkedip. Ah, aku sangat takut. Malam-malam itu aku selalu bisa melihat mata sebesar lentera itu tergantung di kamar. Saat itu, keyakinan akan kesucian neraka masih ada di hati saya. Saya begitu takut hingga tidak dapat berbicara. Aku menggigil dan bersembunyi di sudut. Chen Hao berkata bahwa tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Kalian turunlah, kata Abraham. Chen Hao hampir diculik dan masuk. Sekarang Chen Hao berjalan keluar dari gerbang dengan penuh kemenangan, dan ke-12 penjaga itu tercengang. Chen Hao turun terus, dan 8 penjaga di sepanjang jalan tidak menghentikannya. Ketika dia tiba di sel tempat dia dipenjara, sudah ada 3 penghuni baru. Chen Hao meminta seseorang untuk membuka pintu dan mengatur alat-alat penyiksaan. Chen Hao mengikat mereka bertiga ke salib penyaliban Yesus dan terus-menerus menjajarkan mereka. Yeltsin, Bachev dan Brenev, Chen Hao Dao berkata, sekarang ada kesempatan untuk hidup, tetapi hanya satu dari kalian bertiga yang bisa hidup. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga wajah sedih itu semuanya bersinar. Pada saat ini, mereka saling memandang dan menunjukkan wajah-wajah aneh satu demi satu. Kami tidak akan mengkhianati rekan-rekan kami. Ketiganya berkata dengan satu suara. Haha, dengarkan aku, kata Chen Hao sambil tersenyum. Aku akan mengatakan sepatah kata kepada kalian masing-masing. Kalian dapat mengungkapkannya dengan cara yang paling tepat di hadapanku. Maka aku akan tahu siapa di antara kalian yang memenuhi syarat untuk hidup. Ketiganya terdiam pada saat yang sama. Chen Hao pergi ke sisi Baki Aofu, dan sosoknya yang tinggi bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Chen Hao. Benar saja, darah Eropa sangat bagus. Mata Baki Aofu terbuka lebar, dan dia hampir ingin menelannya hidup-hidup. Chen Hao diam-diam memujinya sebagai pria berdarah. Chen Hao menutup mulutnya dan berkata, kau membunuh 2 orang lainnya dalam perjalanan menyelamatkan raja dan menangkap putri Katiosha hidup-hidup. Oh, Bahov meludah.
Chen Hao segera menyingkir dan berkata sambil tersenyum. Brenev memperhatikan Chen Hao datang. Pertama, dia meludah. Chen Hao ingin menamparkan wajah pria ini. Chen Hao memanggil dua pengawal dan membawa Brenev ke hukuman fisik. Chen Hao berpura-pura siap menyaksikan kejadian ini terjadi, tetapi dia tidak punya cara. Dia harus bersikap seperti orang jahat, sehingga dia bisa memenangkan kepercayaan orang, dan untuk benar-benar membuat putri kecil Katyusha mengandalkan dirinya sendiri dan memuja dirinya sendiri. Tentu saja, dia harus menunjukkan kekuatannya yang besar. Semakin banyak orang di sekitarnya yang menderita, semakin banyak upaya yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, putri kecil itu lebih berterima kasih padanya. Ini adalah cara untuk bertahan hidup, tetapi juga cara untuk mendapatkan keuntungan. Chen Hao berkata di telinga Brenev, berlumuran darah dan cambuk, kamu membunuh dua orang lainnya dalam perjalanan untuk menyelamatkan raja dan menangkap putri Katyusha hidup-hidup. Brenev, yang hampir pingsan, segera melompat dan mengambil seteguk darah. Chen Hao telah bersiap dan menghindar. Aku punya banyak uang, jadi aku tidak peduli dengan kalian yang akan mati. Chen Hao menghasilkan banyak uang. Chen Hao hendak berjalan ke arah Yeltsin. Dia melihat bahwa pria tampan Rusia itu sedang menatapnya. Tetapi ketika dia melakukannya, dia mendengus jijik. Membencinya, nak, biarkan kamu hidup seperti kematian. Chen Hao menghalangi pandangan kedua orang lainnya dan berkata, Yeltsin, aku dikirim oleh putri kecil untuk membantumu. Putri kecil, dia sangat merindukanmu. Kemudian dia mengeluarkan jari giok putri kecil itu, dan Yeltsin senang. Terutama ketika putri kecil itu sangat merindukanmu, itu hampir membuatnya melompat. Lihatlah gerakanku nanti. Kamu dapat melakukan apapun yang aku lakukan. Aku akan membawamu menemui putri kecil dulu. Matanya sudah lama lupa berpikir dan tampak kusam. Chen Hao ingin membunuhnya jika dia tidak takut rencananya akan hancur dan melihat penampilannya yang penuh nafsu. Namun, sekarang kita membutuhkannya untuk menjadi begitu patuh. Baiklah, aku akan menghitung sampai 3, dan kamu dapat mengungkapkan kalimat ini dengan pikiranmu. Dan kemudian aku dapat menilai siapa yang dapat hidup dan siapa yang akan masuk neraka. Chen Hao berkata, 3, 2, 1. Dua lainnya sangat marah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya ingin menelan Chen Hao hidup-hidup. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa Chen Hao sama sekali tidak melihat mereka, dan Chen Hao masih memukuli pahanya dengan benda-benda aneh. Bahov, yang bertanggung jawab atas logistik, tidak tahu apa itu, tetapi Brenev bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan, dan dia bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan raja. Kode Morse adalah pengetahuan dasar pertama yang harus mereka pelajari dalam penjagaan khusus semacam ini. Lihat saja, Brenev akan tahu bahwa Chen Hao menggunakan kode Morse untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mengikuti arah mata Chen Hao, Bahov dan Brenev melihat bahwa Yeltsin juga menjawab Chen Hao dengan kode Morse. Brenev, yang familiar dengan kode Morse, tidak dapat sepenuhnya memahami kode Morse yang dienkripsi, tetapi ia mendengar kalimat, Anda membunuh dua orang lainnya dalam perjalanan untuk menyelamatkan raja dan menangkap putri Katyusha hidup-hidup. Secara alami, ia mengikuti aturan kode Morse dan segera memahami bahwa kedua orang ini sedang mengomunikasikan kalimat ini. Brenev baru saja diperbaiki dengan parah, dan sekarang ia sedang terburu-buru, dan darahnya menyembur keluar. Kapten, Yeltsin juga menyadari bahwa suasananya tidak tepat dan dengan cepat menjelaskan. Baiklah, seret kedua orang ini ke bawah dan urus mereka dengan baik. Begitu Chen Hao melihat bahwa situasinya akan memburuk, tipu muslihat pribadi semacam ini akan gagal begitu ia berkomunikasi, jadi Chen Hao dengan cepat menyela. Chen Hao menoleh dan berpikir bahwa itu tidak baik untuk anak buah calon istrinya, jadi dia berkata kepada pengawal itu, lupakan saja orang yang memuntahkan darah itu, jangan sampai orang lain menganggapku kejam. Orang yang tidak memuntahkan darah itu memukulku dengan keras. Sialan, bocah itu ingin meludahiku, Chen Hao membawa pergi kedua pria lainnya, lalu berkata keras-keras, sekarang Tuan Abraham ingin memanggil orang ini dan biarkan aku yang menanganinya. Chen Hao kemudian meminta dua pengawal untuk pergi bersama Yeltsin. Dua pengawal itu mengikuti Chen Hao, dan tiba-tiba merasa bahwa Chen Hao tampaknya telah menyimpang dari arah, tetapi semuanya diputuskan oleh orang dewasa, dan tidak ada yang perlu dikatakan di bawah tangan kiri mereka.
Chen Hao membawanya ke pintu belakang gua, yang merupakan tempat terakhir kelompok istana. Chen Hao berkata, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau bisa pergi. Ini adalah tempat pribadi Tuan Abraham. Aku akan mengambilnya sendiri. Chen Hao mengeluarkan belatinya. Yeltsin menatap Chen Hao dengan kaget. Chen Hao tersenyum dan berbisik kepadanya, ini sebuah pertunjukan. Putri kecil sangat merindukanmu. Begitu Yeltsin mendengar bahwa itu adalah putri kecil, dia tidak mengkhawatirkannya. Dia ingin Chen Hao memberinya pisau sehingga para pengawal yang menyebalkan ini bisa segera pergi. Benar saja, di bawah pengaturan Chen Hao, kedua pengawal itu pergi begitu saja. Chen Hao dan Yeltsin berjalan di dalam gua. Gua itu berkelok-kelok, bahkan Chen Hao tidak tahu harus kemana. Dia segera melihat cahaya gua. Setelah Chen Hao datang ke sini, Yeltsin mulai bertanya-tanya, di mana putri kecil itu? Putri kecil, kamu pengkhianat, apakah kamu masih ingin melihat putri kecil itu? Haha, kamu tidak buang air kecil untuk melihat seperti apa rupamu, dan kamu ingin melihat putri kecil Katyosha. Kata Chen Hao sambil tersenyum. Kamu berbohong padaku. Yeltsin tidak tahu kemana harus mengeluarkan kekuatan yang kuat dan mendorong Chen Hao dengan keras. Dia dengan panik mulai berlari keluar. Chen Hao tidak menyangka bocah itu akan melarikan diri sejak awal. Dia berteriak, pengkhianat, mati. Benar saja, begitu Yeltsin mendengar Chen Hao mengejarnya, dia mulai berlari dengan panik. Begitu Chen Hao keluar, dia merasa kedinginan. Chen Hao tidak tahu terbuat dari apa Yeltsin. Dia telanjang, tetapi dia berlari cepat. Chen Hao sangat marah sehingga dia terbang keluar sambil membawa belati. Belati itu terbang dan hampir mengenai punggung Yeltsin. Yeltsin jatuh karena pisau lemparnya. Chen Hao melihat bahwa situasinya hampir berakhir. Punggung pria itu ditusuk oleh pisau lemparnya sendiri. Dia pikir dia tidak akan selamat. Saat Chen Hao hendak pergi, dia melihat Yeltsin melompat dan mulai berlari lagi. Begitu keluar dari gua, dia bisa melihat es dan salju. Salju di tanah setinggi 4 atau 5 kaki. Pipi Chen Hao yang dingin sekarang pecah-pecah. Dia sangat kedinginan sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang Rusia ini. Chen Hao hanya berteriak dalam bahasa Rusia, pelaku utama Lord Abraham telah melarikan diri. Benar saja, setelah teriakan ini, anjing-anjing itu menggonggong di salju terbuka, dan kemudian melihat sepasang tim kereta luncur datang dari beberapa arah. Puff-puff, mereka semua berkumpul di sekitar Chen Hao. Chen Hao mengira orang-orang ini datang untuk berdiskusi dengannya tentang cara menangkap musuh. Pria yang memimpin memiliki bekas luka panjang di wajahnya. Dia sangat kuat, seperti pria timur laut. Dia berkata dengan keras, tahanan itu akan mati. Aku, Chen Hao konyol. Dia benar-benar tidak bertarung dengan orang lain di salju, dan keterampilannya tidak terlalu bagus. Biar aku jelaskan, kata Chen Hao dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Yah, bahkan jika kamu tidak berbicara dengan baik, kamu bukan dari kastil kami. Begitu pria itu memimpin, masing-masing dari mereka mengeluarkan semacam jerat yang kondusif. Untuk serangan salju, itu adalah akar kayu yang panjang dengan palu tajam di atasnya, yang sangat kecil. Selama benda ini menempel di kaki atau kepala seseorang, benda semacam ini akan terikat, dan tidak akan bisa lari, dan memiliki kemampuan mengikat yang cukup besar. Itu benar-benar bukan saran Chen Hao. Itu benar-benar di salju. Tanpa peralatan salju, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Pengalaman bertarung tentara bayarannya tidak bisa memberikan keuntungan penuh di sini. Tepat saat dia memikirkannya, dia mendengar suara angin jatuh ke telinga Chen Hao. Chen Hao ingin mengulurkan tangan dan menangkap batang lasso yang panjang. Tiba-tiba, lasso menjadi lebih pendek dan talinya melilit lengan Chen Hao. Saya mendengar pria itu berteriak, mati. Turun, kata Chen Hao sambil tersenyum. Dia membandingkan kekuatannya dengan dia di salju. Dinding kakinya lebih dari 5 kaki dalam salju. Dengan pelatihannya yang biasa sebagai tentara bayaran, kekuatannya mudah dipecahkan. Begitu Chen Hao menarik, tangan lainnya meraih palu dan menarik pria itu masuk. Kemudian palu menghantam perut orang itu. Orang itu terlempar dari udara dan dipukul lagi oleh palu Chen Hao. Dia langsung jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Namun, pakaian pria itu sangat tebal sehingga tidak ada kerusakan yang berarti. Dalam kemarahan, Chen Hao memukul kepala orang itu dengan palu dan pingsan. Tiba-tiba ada keheningan di udara.
Tidak lebih dari 10 detik sejak penjaga kepala itu menembak dan dijatuhkan oleh pria yang dikelilingi Chuanxin. Chen Hao perlahan mengambil Diaoqiu dari pria yang pingsan di tanah. Itu adalah hal yang baik untuk menahan dingin di musim dingin. Ketika dia memakainya sendiri, itu benar-benar hangat. Chen Hao menatap dingin ke kerumunan di sekitarnya. Untuk sesaat, Chen Hao menghadapi patroli dengan lebih dari 20 orang di sekitarnya. Sangat sulit bagi Chen Hao untuk bergerak karena dia tidak memiliki kereta luncur. Namun, meskipun lebih dari 20 orang memiliki kereta luncur, mereka tidak berani melakukannya. Contoh yang paling nyata adalah pria yang jatuh ke tanah itu masih tidak yakin. Papa, pada saat ini, tepuk tangan datang dari belakang mereka. Lebih dari 20 orang perlahan bubar. Chen Hao melihat Abraham bertepuk tangan. Abraham meminta orang-orang ini untuk ikut dengan Chen Hao. Dia melihat lubang kaki tempat Chen Hao berdiri, dan tanahnya masih sedalam 2 kaki. Mereka sangat terkejut. Chen Hao berjalan ke arah Abraham, yang berpura-pura menyalahkan Chen Hao dan berkata, "Mengapa kamu melukai prajuritku?" Chen Hao secara alami mengakui kesalahannya dengan mata yang tulus. Abraham mengambil hal berikut sebagai contoh untuk memaafkan Chen Hao. Ketika dia mengikutinya ke kamarnya, dia bertanya, "Apakah sudah selesai?" "Mereka benar-benar percaya padaku. Selama aku menyelamatkan mereka sekarang, mereka benar-benar berterima kasih. Ketika aku pergi ke Belarus dengan tamu-tamu terhormatku, mereka pasti akan menerima sambutan meriah dari satu sama lain." Chen Hao melukis kue untuk Abraham. "Baiklah, ambil tongkat kerajaan dan kita akan mendapatkan Belarus." Abraham bersemangat. Chen Hao mengira Abraham akan terus berbicara, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya satu kata untuk melepaskannya. Chen Hao sangat terkejut. Anak laki-laki ini benar-benar menarik. Diperkirakan bahwa paragraf yang tidak dia katakan adalah poin utamanya. Putri Katyosha berkata pada dirinya sendiri bahwa ada demokrat di negaranya, dan bahkan keluarga kerajaan sekarang harus memperhatikan mereka. Namun, sebagai pendukung demokrat di belakang panggung, Abraham dapat dengan mudah memanipulasi demokrat. Setelah berpisah dengan Putri Katyosha, Xiaosu dan Chen Hao sedikit merindukannya. Namun, Chen Hao memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, yaitu, apa paket barang yang diberikan Ivanovsky sendiri. Chen Hao bergegas ke kamarnya. Chen Hao membuka paket itu. Itu berlumuran darah. Itu seharusnya surat darah. Buka paket itu, ada surat darah dan peta di dalamnya. Tetapi semua peta ini ditulis dalam bahasa Rusia. Di sisi lain ada dokumen bahasa Rusia. Tulisan tangan yang ditulis dengan darah itu sangat coretan, dan Chen Hao tidak dapat memahaminya. Chen Hao menatapnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki petunjuk. Juga tahu bahwa ada pemantauan, juga tidak berani datang terang-terangan. Sepanjang malam, Chen Hao bangun pagi-pagi keesokan harinya dan pergi ke pintu 12 ruang VIP. Chen Hao membuat janji dengannya tentang keberangkatan dalam 2 hari. Dia mengusulkan untuk membawa beberapa pengawalnya bersamanya. Tanpa diduga, ke-12 tamu itu setuju. Chen Hao selalu khawatir ketika dia melihat wanita ini dengan segala macam sopan santun. Wanita ini tidak sederhana, terutama kemampuan untuk tertarik pada Mei Gong dalam sekejap, yang membuat orang tidak dapat mencegahnya. "Setelah kita pergi lusa, kamu akan bertindak sebagai sekretaris pribadiku, sehingga kamu dapat masuk dan keluar dari kamarku secara terbuka. Selain itu, di depan orang luar, panggil aku Guna Segulas, atau panggil aku Tuan Segulas." "Ya, Guna Segulas." Chen Hao tahu nama wanita ini. Diperkirakan itu juga nama samaran, bukan nama sebenarnya. "Rutinitas saya di luar adalah diplomat Rusia yang bertanggung jawab atas hubungan diplomatik di Timur Dekat. Saya memiliki pengaruh yang sedikit lebih besar di Belarus, Mongolia, dan Poseidon." Pemimpin Rusia saat ini, yang disebut Perdana Menteri, adalah Perdana Menteri yang lembab. Anda harus mengingat akal sehat ini, dan Anda dapat mengetahuinya sendiri di internet. Guna berkata bahwa memang benar dia memiliki gaya seorang pemimpin untuk meminta bisnis yang serius, tetapi sejak melihatnya dan Abraham berjalan ke tirai, Chen Hao tidak menganggap wanita ini begitu mulia. Chen Hao melihat hampir, langsung berkata, "Saya ingin melihat Putri Katyosha, beri saya kesempatan untuk berduaan dengannya." Guna mengangguk dan Chen Hao berjalan ke balik tirai. Dekorasi di sini sama makmurnya dengan bagian luar, tetapi dekorasi di sini lebih hangat dan ruangannya lebih kecil.
Tiba-tiba dia dipeluk oleh seorang pria di belakangnya. Chen Hao merasakan tangisan lembut di belakangnya. Chen, bisakah kau benar-benar menyelamatkanku dari tempat hantu ini? Ada apa? Apakah mereka menindasmu? Chen Hao berbalik dan bertanya, menutupi kepalanya dengan dagunya. Tidak, itu mimpi buruk. Kakekku meninggal. Setelah itu, dia menangis. Chen Hao dengan cepat menghiburnya, takut bahwa dia akan mengembalikan buku darah di tangannya. Sebaliknya, dia berkata, kau tahu, hari ini, Yeltsin melarikan diri sendiri. Ah, dia, ya, Bahov dan Brenev telah melihatnya, dan mereka dapat membuktikan bahwa Yeltsin mengkhianatimu dan ayahmu. Tapi mengapa dia, apakah kau tahu pepatah Cina? Burung mati demi makanan, manusia demi uang. Selama kepentingannya cukup besar, dia bisa melakukan apa saja. Apakah kau akan mengkhianatiku demi keuntungan? Sekarang aku akan menyelamatkanmu dengan risiko memenggal kepalamu, sehingga aku bisa menjualmu nanti. Oh, kamu baik atau jahat, baik atau jahat. Putri kecil Katyosha menangis dan tertawa. Chen Hao awalnya berencana untuk meminta putri kecil membantunya menerjemahkan hal-hal dalam gambar dan teks, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa. Dia harus mencari penerjemah lain sendiri. Meskipun aku tidak tahu peta apa itu, semua orang menginginkan tongkat Ivanovsky saat ini. Peta ini mungkin adalah tempat pemakaman tongkat kerajaan. Kata-kata yang baik menghibur. Katyosha, Chen Hao kembali ke kamarnya. Dia harus pergi menemui Bahov dan Brenev malam ini. Dia harus terus menjelaskan beberapa hal kepada mereka agar bisa mendapatkan kepercayaan. Malam itu, Chen Hao menemui kedua pria kekar itu untuk diinterogasi dan mengeluarkan jari giok putri Katyosha. Mereka lebih mempercayai Chen Hao. Chen Hao mengambil kesempatan itu untuk memberitahu mereka tentang bunuh diri raja. Aku akan membunuhmu. Raja adalah pria yang sangat tangguh. Bagaimana mungkin dia seorang pengecut yang bunuh diri? Kyobafu ingin menggigit Chen Hao di kayu salib. Jelaskan secara rinci, tanya Brenev, sedikit tenang. Chen Hao kemudian mengulangi apa yang terjadi malam itu. Tidak, aku tidak percaya. Teriak Chobaf. Untungnya, Chen Hao telah memanggil semua penjaga, jika tidak, kata-kata ini akan menyebar ke telinga Abraham, karena takut Chen Hao tidak akan bisa makan dan membawa mereka pergi. Diamlah, pikirkanlah. Raja menghilang secara misterius 15 tahun yang lalu. Jika dia ditangkap oleh mereka sepanjang waktu, bahkan orang terkuat pun akan menjadi gila. Dalam keadaan itu, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia pasti memiliki sedikit makanan dan ketenangan pikiran, jadi dia memilih untuk membuat keputusannya sendiri. Petik 2. Brenev sepenuhnya percaya pada Chen Hao, jadi dia memberitahu Chen Hao tentang Ivanov tanpa ragu-ragu. Ketika Chen Hao mendengar ini, dia berkeringat dingin. Brenev menduga bahwa jika raja tidak memberikan surat darahnya kepadanya ketika dia sekarat, dia akan tetap hidup di penjara. Jadi Chen Hao tidak tahu apakah penampilannya baik atau buruk bagi Raja Ivanov. Tetapi jika dia tidak muncul, dengan putri Katyosha dan resimen tentara bayaran Haixue-nya, mustahil untuk menyelamatkan Ivanov. Chen Hao menggelengkan kepalanya dalam hatinya, dengan cepat menyingkirkan ide ini, dan melanjutkan, aku akan meninggalkan tempat ini lusa dan kembali ke Rusia. Jangan tanya apapun padaku. Ikutlah denganku dan bertindaklah sebagai orangku, sehingga kamu dapat pergi dengan aman. Kembalilah ke Rusia dan kamu akan pergi. Ya, terima kasih banyak. Aku sudah lama berbicara, tetapi aku masih belum tahu namaku. Brenev sangat tenang. Mereka datang untuk melihat kematian seolah-olah mereka akan pulang, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka juga mengalami pengkhianatan. Ketika mereka mendengar tentang kematian raja, mereka selalu lebih sedih daripada senang. Saya Chen Hao. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai saudara, Anda akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan saya besok malam, dan saya akan menjelaskannya kepada Putri Katyosha. Kata Chen Hao, kodok ingin makan daging angsa. Chobaf yang pemarah mengingat berapa lama dia memukulinya tadi malam. Adik kedua, Chen Hao, dia juga tidak punya cara. Jika dia tidak melakukan cukup banyak trik kemarin, bagaimana kita bisa tahu Yeltsin, seorang pria dengan wajah dan hati? Wajah Brenev menjadi gelap ketika dia berbicara tentang Yeltsin. Dia melanjutkan, anak laki-laki itu telah melakukan hal-hal seperti itu, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya. Ayahnya memiliki jabatan resmi yang hebat.
Chen Hao tahu bahwa dialah yang merancang Yeltsin di sini. Dia takut cepat atau lambat dia akan memberitahu orang tua Yeltsin. Ye Kaixi, meskipun ini adalah nama negara Tiongkokmu, dia adalah negara Rusia yang sebenarnya. Dia memisahkan diri dari Uni Soviet pada tahun 1987 dan bertempur dengan raja. Dia adalah seorang jenderal yang tangguh di medan perang. Setelah raja menghilang, hampir 2/3 pasukan negara berada di tangan wakil ketua militer negaranya. Sambil mendengarkan kata-kata Brenev, hati Chen Hao mencelos. 2/3 pasukan suatu negara, menghancurkan Chen Hao seperti menghancurkan semut. Chen Hao benar-benar ingin memberi dirinya sendiri daun telinga sekarang. Mengapa dia ingin memprovokasi Yeltsin? Sayangnya, pria dan wanita yang sedang jatuh cinta memang buta. Chen Hao berpisah dengan Brezhnev dan berpikir bahwa buku darah itu sangat penting, tetapi dia sama sekali tidak tahu bahasa Rusia, jadi dia tidak dapat mengenali apapun. Tiba-tiba, Chen Hao memiliki kilasan dalam benaknya. Sebelumnya, Chen Hao masih seorang tahanan. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan ponsel atau internet. Namun, barusan, Guna berkata bahwa dia bisa menggunakan internet untuk mempelajari adat istiadat nasional Rusia. Chen Hao menyeringai ke udara. Setelah pergi ke kamar Guna, Chen Hao menunjukkan niatnya dan mengajukan permohonan untuk laptop. Guna menelepon. Dari belakang Guna keluar dua wanita cantik, satu Jiao dan satu Mei. Mereka seharusnya memiliki karakteristik gadis-gadis nasional Rusia. Pakaian kulit mesya hitam bundar, mereka dalam kondisi bagus, pakaian itu akan disangga, meskipun tidak semegah Guna, tetapi juga sangat menarik. Ditambah dengan rok berbelahan tinggi, memperlihatkan area kulit halus yang luas. Chen, tolong ikuti aku. Mereka berjalan melewati Chen Hao sambil bersenandung ringan. Mereka tampak sangat bangga dan tidak memberi Chen Hao wajah apapun. Mata Chen Hao terbuka lebar, dan dia mengikuti dua wanita terbaik itu selangkah demi selangkah. Bagian paling menonjol dari dua wanita di depan berjalan mendekat dan berputar, yang membuat jari telunjuk Chen Hao bergerak. Apa yang kamu lihat? Ketika dia sampai di koridor, Jiao Haimei berbalik dan berkata dengan marah. Tentu saja aku melihat ke jalan. Balasan polos Chen Hao, kau hanya menatap kami, kata Jonas dengan marah. Jalan ada di depan, tentu saja aku ingin melihat ke depan. Kakak perempuan, abaikan saja dia. Dia serigala seks yang besar. Suster Jennifer berbalik dan menarik adiknya menjauh. Hei, kau jelaskan, siapa serigala seks yang besar itu? Chen Hao marah. Dia tidak melakukan apapun pada mereka, jadi dia menemukan nama bunga itu secara tidak dapat dijelaskan. Yah, itu sebenarnya nama yang bagus. Jika itu nama istriku, kau adalah kilau yang besar. Cepat atau lambat, itu ada di perut wanita. Kata Jonas dengan marah. Baguslah, kalau kau bisa mati di Guna, kata Chen Hao sambil tersenyum. Dalam benaknya, ia tak bisa berhenti memikirkan Guna, yang tersipu malu saat keluar bersama Abraham. Ona menawan dan pemalu. Ini bukan berlebihan. Minumlah. Nice mengangkat kakinya dan memaksa Chen Hao ke dinding. Ia meletakkan kakinya yang terbelah tinggi di bahu Chen Hao dan menendang Chen Hao. Alasan mengapa Chen Hao tidak bertindak adalah karena pertama, ia tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud menyakitinya. Kedua, ia benar-benar sedikit linglung tadi. Apa yang ingin kau lakukan? Kata Chen Hao sambil tersenyum, sama sekali tidak takut. Nak, tolong perhatikan kata-katamu, Tuan Guna. Ia bukan babi Cina sepertimu. Jika kau menyinggung Tuan Guna dengan kata-kata, tindakan, atau bentuk apapun, aku akan menusuk perutmu dengan bilah di pergelangan kakiku. Benarkah? Jawab Chen Hao tanpa sadar. Kemana kau melihat? Nice tidak tahu betapa ambigu dirinya, dan itu masih kereta hitam dengan belahan tinggi. Sebagai pria normal, tidak normal untuk melihat kemanapun. Lihat tumit Nice berdenting, memperlihatkan bilah tajam. Dia menekan pahanya ke bawah dan mendesis. Dia melihat bilah itu akan memotong pipi dan leher Chen Hao, dan terus turun. Kakak, jangan. Jennifer berhenti, tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Ini pertama kalinya Chen Hao ditunggangi oleh seorang wanita dalam hidupnya. Meskipun wanita ini sedikit lebih tinggi dari wanita dalam hidupnya, dia tidak bisa ditunggangi. Chen Hao memegang pergelangan kaki masing-masing dengan satu tangan dan menahan kekuatan kaki masing-masing. Nice menendang kembali dengan kaki lainnya.
Chen Hao menahan dengan sikunya dan menurunkan dirinya. Dia mengangkat Nice dari selangkangannya dan berputar beberapa kali di udara. Bajingan, turunkan, aku tidak tahu mengapa ini baru saja terjadi. Kecantikan di kepala itu lembut. Itu benar-benar mengejutkan Chen Hao. Turunkan adikku, dia pusing. Kata Jennifer tergesa-gesa. Chen Hao dengan marah menurunkannya, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Maafkan aku. Jatuh ke tanah, Nice, dengan satu kaki di punggungnya, mendayung di atas wajah Chen Hao. Dipaksa oleh situasi tersebut, Chen Hao melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Awalnya, masih ada pertarungan sengit. Tanpa diduga, pihak lain hanya bersenandung dan maju. Meskipun bunga-bunga itu begitu indah, Chen Hao tidak lagi memandanginya. Tujuannya telah tercapai. Chen Hao berkata dalam hatinya bahwa jika dia ingin sendirian di dekat komputer, dia secara alami akan mengusir semua lalat yang mengawasinya. Ketika dia datang ke sebuah ruangan kelas atas, ternyata semuanya berbahasa Rusia, yang membuat Chen Hao hampir bodoh. Ketika Chen Hao memikirkannya, dia tertawa. Chen Hao mulai mengoceh pada kedua wanita cantik itu, misalnya, apa arti huruf Rusia. Selain itu, ia bertanya mengapa itu berarti demikian. Kedua wanita cantik itu konyol. Mereka tidak pernah memikirkan mengapa Apple harus mengambil nama Apple, dan mengapa meja harus mengambil nama Table. Nice dan Jennifer berkata mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa bertengkar dan memarahi. Chen Hao masih berbicara tentang banyak hal, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya beberapa kali. Mereka berdua ingin segera pergi, tetapi tugas di sini akhirnya mengajari Chen Hao cara memahami desktop komputer Rusia. Chen Hao membuka beranda kemudian ia mulai bertanya tanpa henti, dan kemudian ia mencari semua jenis adat istiadat rakyat Rusia, adat istiadat Rusia, dan bahkan bertanya kepada gadis-gadis Rusia tentang preferensi seksual mereka. Kami sudah kering, mari kita minum dulu. Nice dan Jennifer menjatuhkan kalimat dan membanting pintu. Chen Hao menganggapnya lucu saja. Chen Hao mematikan semua lampu di rumah dan berpura-pura keluar untuk minum air bersama kedua saudara perempuannya. Kemudian diam-diam masuk lagi, membuka kamera ponsel, menemukan bahwa tidak ada titik merah di kamera. Chen Hao bingung, apakah tidak ada pemantauan di sini? Tapi itu benar untuk dipikirkan. Diperkirakan itu sudah menjadi tempat pribadi untuk 12 tamu terhormat untuk mewakili Guna. Jadi dia tidak akan pernah mengizinkan Abraham memasang kamera di sini. Haha, kehati-hatiannya membantu Chen Hao. Chen Hao dengan cepat menyalakan lampu dan meminta buku catatannya untuk mengambil gambar buku darahnya. Setelah mengambil gambar, Chen Hao menggunakan email terenkripsi dan mengisi nama domain aneh dengan sufiks Kaofei di kolom alamat. Yang lain mungkin tidak berpikir bahwa harus ada pengaturan nama domain seperti Kaofei. Tepat pada saat ini, koridor berbenturan dengan pikiran tentang suara kaki. Chen Hao dengan cepat mengeluarkan drive USB rahasia dari dirinya sendiri, membuka folder, memulai registry yang jelas, prosedur operasi yang jelas untuk menghapus kode BAT, dan kemudian muncul halaman operasi DOS, flash pergi. Chen Hao mengeluarkan flash drive USB. Dong, pa, ta. Pintu terbuka dan tertutup. Nice dan Genevieve sedang mendiskusikan cara memperbaiki Chen Hao, tetapi mereka hanya melihat Chen Hao membuka jaringan resmi pemerintah Rusia seperti bayi yang baik, membuka tautan video daring, dan menonton bab adat istiadat rakyat dengan senang hati. Yah, membosankan. Chen Hao meregangkan tubuh seperti ini, lalu berjalan keluar pintu dan saling memandang. Tunggu, Tuan Guna ingin kau melihatnya, seru Jennifer. Chen Hao kemudian mengikuti kedua wanita cantik itu dan menikmati pemandangan yang sempurna. Kemudian dia pergi ke kamar Guna. Tampaknya Guna baru saja mandi, dan seluruh tubuhnya telah menghasilkan uap air putih, yang perlahan teroksidasi dan bereaksi di udara, membuatnya tampak sangat halus. Mata Chen Hao terasa panas. Dia bertanya kepada Chen Hao tentang situasinya, mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab Chen Hao, dan dengan lembut melipat rambutnya dengan tangannya untuk membuatnya lebih lentur dalam proses pengeringan. Dia tidak tahu di mana mendapatkan pakaian sutra halus China, memperlihatkan warna putih yang besar, ingin membuat orang melamun sangatlah sulit. Apakah kau akan serius? Guna tiba-tiba menatap Chen Hao dengan rasa malu yang tak terhingga. Chen Hao tahu bahwa pihak lain telah menggunakan semacam keterampilan menyanjung. Dia memperkirakan bahwa pihak lain tumbuh di lingkungan mata-mata seperti itu dan telah mengembangkan dirinya sendiri.
Dia dapat dengan sempurna menunjukkan seluruh pesona tubuhnya di depan alien manapun. Chen Hao dengan cepat meremas pahanya. Dia diam-diam ketakutan. Guna, ini adalah kolam yang dalam. Jika dia menjadi tamu di tirai, jangan bicara tentang apakah cinta itu berpikiran tunggal atau tidak. Mari kita bicara tentang pandangan Abraham dan 12 tamu terhormat. Sebagai orang Tionghoa, Chen Hao sama sekali tidak menyukai wanitanya sendiri dan berhubungan dengan lebih dari selusin pria lain pada saat yang sama. Jadi pikiran Chen Hao memiliki ilusi lebih dari selusin pria bersama dengan Guna, untuk menyingkirkan sanjungan Guna. Karena dengan cara ini, semakin menawan Guna, semakin menjijikkan Chen Hao akan merasa. Guna menatap Chen Hao dengan heran. Chen Hao menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur dan kemudian pergi. Chen Hao juga berencana untuk bertemu Katyosha, tetapi dia hampir tidak bisa menahan Guna, jadi dia pergi begitu saja. Dengan cara ini, Guna tampak sedikit tertekan. Orang-orang seperti Chen Hao tidak keberatan mengganggu musuh mereka lebih banyak. Setelah kembali ke kamarnya, ponselnya tiba-tiba bersentuhan. Chen Hao membuka ponselnya, dan sebuah pesan singkat masuk darinya, yang penuh dengan tautan dan kata-kata umum tentang menonton film-film kecil. Chen Hao merasa geli. Dia membuka tautan itu tanpa ekspresi, tetapi meletakkan tangannya di selangkangannya. Pada saat ini, gambar menarik ini muncul di mata keempat penjaga di ruang tugas, dan mereka semua berkata, monster gen generasi kelima ini sangat marah dan menonton film-film kecil dan melakukan itu. Sangat bagus bagi 4 pria besar seperti kita untuk menonton pria lain melakukan itu. Petik 2 petik 2. Ruang tugas kecil tiba-tiba sunyi. Malu, beberapa orang telah menggerakkan mata mereka. Pada saat ini, Chen Hao di layar tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Hati Chen Hao hampir bahagia untuk diletakkan di langit sekarang. Buku darah ini telah diuraikan oleh Cao Fei. Tentu saja, Cao Fei melompat kegirangan ketika dia mengetahui bahwa Chen Hao masih hidup, tetapi Chen Hao menyatakan dalam email terakhirnya bahwa dia harus merahasiakannya, dan berita itu hanya dapat diketahui di antara sejumlah kecil orang. Dan buku darah itu sangat penting. Jadi, bahkan ketika Cao Fei tahu bahwa Chen Hao masih hidup, dia hanya bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Namun, gairahnya terhadap pekerjaan cukup tinggi. Hanya butuh 20 menit untuk menjelaskannya kepada Chen Hao dan mengedit cerita seperti film kecil. Chen Hao senang bahwa kalimat pertama pada buku darah itu sebenarnya adalah kata kunci gen. Cao Fei menjelaskan bahwa ini adalah buku panduan pelatihan tentang cara meningkatkan kultivasi gen. Setelah transformasi genetik untuk menerobos batasan kunci gen manusia, Cao Fei menjawab, tetapi juga untuk pertama kalinya memuji sebuah kalimat, dunia ini bahkan memiliki lebih banyak orang cerdas daripada yang aku kepalai. Chen Hao berpikir bahwa jika bocah itu berjanji untuk menamparnya di depannya, dia tidak akan pernah melihat narsisme seperti itu sebelumnya. Chen Hao selesai membaca kunci gen ini dengan tergesa-gesa, dan segera mengetahui kebenarannya. Dari generasi keempat, gen telah mampu berkultivasi. Ini adalah ringkasan dari Ivanovsky melalui latihannya sendiri. Cara berlatih di sini adalah dengan melakukan beberapa latihan super, seperti jatuh dari ketinggian 200 meter untuk mengaktifkan kunci gen. Ini adalah metode latihan yang paling radikal dan salah satu hipotesis Ivanov. Yang telah ia praktikkan adalah menghipnotis dirinya sendiri menjadi sejenis binatang buas, sehingga dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih ganas daripada binatang buas itu. Chen Hao akhirnya tahu mengapa rasanya seperti melihat binatang buas pada pandangan pertama Ivanov. Chen Hao menghabiskan malam berbaring di tempat tidur, memikirkan semua jenis pengetahuan dalam buku itu, dan tidak tidur sepanjang malam. Chen Hao, yang bangun pagi-pagi, melamar 2 pengawal dari Abraham. Ia pergi ke lapisan bumi yang paling dalam dan datang ke penjara tempat ia ditahan. Orang-orang di sini membukakan pintu untuk Chen Hao. Chen Hao bertemu dengan Bachev dan Brenev yang tinggi, lalu berbalik untuk membandingkan sosok pengawal yang mengikutinya masuk dan mengangguk. Kedua pengawal itu menatap dengan tidak dapat dijelaskan. Kalian berdua datang ke sini dan pukuli kedua orang ini dengan keras. Aku akan menginterogasi mereka nanti. Chen Hao menghadapi 2 pengawal. Kedua pengawal itu awalnya adalah pengawal pro-Abraham, tetapi mereka dipanggil oleh Abraham. Tentu saja, mereka tidak mau mengikuti Chen Hao, yang awalnya adalah tahanan kota. Saya pikir Chen Hao memiliki beberapa cara khusus untuk berurusan dengan para tahanan dan menginterogasi mereka,
tetapi saya tidak menyangka itu adalah penyiksaan, yang membuat mereka saling membenci. Chen Hao, aku tidak bisa membunuhmu saat aku keluar. Bak Yaofu yang impulsif itu meraung, dan kemudian seluruh orang itu menatap Chen Hao dengan tajam. Chen Hao tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak benar-benar membiarkan orang lain bertarung. Sementara mereka berbalik untuk berkonsentrasi pada pemukulan, Chen Hao memukul masing-masing dari dua penjaga di punggung. Kalian harus tahu bahwa kultivasi Chen Hao yang mendalam tidak akan membiarkan kedua pengawal itu melakukan serangan balik. Apa yang kalian lakukan? Bahov menatap Chen Hao dengan aneh. Chen Hao mengabaikannya dan langsung melepaskan Brenev, yang mengetahui keseluruhan rencana Chen Hao, tetapi Brenev berkata, terima kasih banyak. Tidak, terima kasih saja pada putri kecilmu Katyosha jika kau mau. Chen Hao berkata dengan tenang. Kemudian dia melepaskan Bahov lagi. Bahov masih menatap Chen Hao dengan wajah bingung. Chen Hao tertawa marah, jika kau tidak ingin pergi dari sini, tinggallah di sini. Kakak kedua, cepat pakai. Brenev berkata dengan suara, Chen Hao berjanji pada putri kecil Katyosha bahwa dia akan menyelamatkan kita. Kakak, bukan itu maksudku. Maksudku, mengapa putri kecil membiarkan wanita jalan seperti Chen Hao melakukannya? Nyonya Bagio tidak bodoh. Haha, itu bukan urusanmu. Katyosha setuju untuk menjadi istriku, kata Chen Hao sambil tersenyum. Aku akan membunuhmu. Katyosha, ini angsa. Apa ini sesuatu yang bisa kau makan? Bahov bergegas seperti kerang, terutama tubuhnya yang besar. Selama dia menggosoknya, dia akan terluka parah. Jika kamu melakukan hari pertama sekolah menengah pertama, aku akan melakukan hari ke-15. Chen Hao berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak takut pada pria ini. Kakak kedua, tunggu. Brenev tahu itu tidak baik, tetapi sudah terlambat. Kau tahu, Chen Hao, tapi patah. Chen Hao memegang kepala Bahov dengan satu tangan, dan kedua kekuatan berkumpul di udara. Kemudian Chen Hao melakukan tendangan ke depan dari bawah ke atas, dan kemudian pria itu melemparkannya ke langit, dan Bahov kejang-kejang. Chen Hao berkata sambil tersenyum, cepat pakai baju pengawal. Hari ini naga atau harimau. Berbaringlah di sini. Jika salah satu dari kalian menghancurkan rencanaku hari ini, kalian semua akan mati. Chen Hao menjilat bibirnya dengan darah. Kemudian dia melanjutkan, aku akan keluar untuk berurusan dengan para penjaga. Begitu Chen Hao keluar, dia melihat dua pengawal datang ke sini untuk memeriksa situasi. Lagi pula, tendangan tadi cukup keras. Apa yang terjadi di sini, kepala? Mereka diberitahu bahwa mantan tahanan telah berubah menjadi kapten mereka. Sulit untuk diprediksi. Hanya saja pengawalku adalah penyiksaan. Apakah aku perlu melapor kepadamu ketika aku menginterogasi tahanan? Chen Hao menyela dengan kasar. Mendengar ini, pihak lain merasa bahwa otoritas Chen Hao terlalu besar untuk mengatakan apapun dan langsung pergi. Setelah beberapa saat, Bahov dan Brenev berpakaian dengan dua pengawal dan berjalan di belakang Chen Hao. Chen Hao berkata dengan suara rendah, mulai sekarang, kalian adalah tim dekatku, kalian adalah pengawal pribadiku. Aku di sini sebagai jenderal prajurit, di Rusia sebagai sekretaris jenderal diplomat, dan di depan Katyosha adalah suaminya. Kamu Bahov memiringkan mulutnya dan ingin melakukannya lagi. Kakak kedua, hormati komandan. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan putri kecil itu. Kita harus kembali dan memberitahu Lord Kapoye Katyosha tentang ini. Jika kita memberitahu Demokrat bahwa Raja telah meninggal, mereka akan mengambil inisiatif, yang sangat buruk bagi Lord Kapoya. Petik 2. Kata Brenev dengan pandangan jauh ke depan. Sepertinya tidak ada perubahan dalam hal ini. Chen Hao pergi sambil tersenyum. Bagi kedua orang ini, Chen Hao benar-benar tidak perlu menyelamatkan, dia hanya berjanji pada Katyosha, jadi dia harus melakukannya. Aku hanya berharap Bachev tidak merusak seluruh rencana karena dia benar-benar membuat masalah karena dorongan hati. Kemudian Chen Hao meninggalkan jurang dan neraka bersama mereka. Para penguji tidak memeriksa orang dengan hati-hati, karena mereka semua tahu bahwa Chen Hao adalah orang paling populer di sekitarnya sekarang. Tentu saja, yang terpenting adalah Abraham menyapa terlebih dahulu. Chen Hao membawa Bachev dan Brenev untuk bertemu dengan Guna, dan kemudian mereka bertemu dengan Abraham. Hari ini, dengan seragam militernya, dia pergi ke kastil kecil ini. Berjalan masuk dari pintu, Abraham melihat Guna dan Chen Hao.
Dia berlutut dengan satu lutut dalam suasana hati yang rumit. Mulai hari ini, Chen Hao adalah sekretaris dekat Guna, bosnya di Abraham. Dia selangkah lebih dekat dengan rencananya. Sampai jumpa, tuanku, teriak Abraham. Bangunlah, Abraham, pemimpin neraka yang agung. Dengan sikap hikmat, Guna mengundang Abraham dan meminta tempat duduk. Kemudian, ia memuji Abraham atas pengalaman kerjanya dan meringkas hasil kunjungan ini atas nama 12 tamu terhormat. Isi pokoknya adalah menghargai prestasi Abraham dalam rekayasa genetika, termasuk prestasinya dalam mendukung partai-partai Demokrat di Belarus. Chen Hao kemudian menyadari betapa besarnya organisasi neraka itu. Abraham bertanggung jawab utama atas wilayah Belarus ini dan memimpin organisasi tentara bayaran neraka. Sisanya masih aktif di negara-negara lain, dan telah memperoleh dukungan yang cukup besar, karena kali ini Guna mengumumkan bahwa Abraham berada di peringkat ketiga dalam penilaian tahun ini. Ini berarti setidaknya ada 2 orang lagi yang mengungguli Abraham dalam hal ini. Melihat ekspresi gembira di wajah Abraham, kita tentu tahu bahwa lebih dari separuh orang di belakangnya. Berdiri di samping Guna, Chen Hao dapat merasakan perasaan baru Guna, seperti temperamen bangsawan dari bintang-bintang berpangkat tinggi itu atau wanita-wanita bangsawan di kamar tidur istana, yang tidak berani diganggu orang. Siapa yang bisa membayangkan perasaan asmara yang tersembunyi di tubuhnya? Ada 4 orang yang berdiri di belakangku, 2 di antaranya adalah Chobaf dan Brenev, dan 2 lainnya adalah Nice dan Jennifer yang bertubuh super. Saat ini, mereka berdua tidak menyipitkan mata, diam-diam melihat ke depan. Chobaf dan Brenev tidak memiliki demam panggung pada kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang kerajaan dan telah mengalami banyak adegan besar. Namun, putri kecil Katyosha tidak tahu di mana dia telah diatur oleh Guna. Setelah beberapa saat, pertemuan itu berakhir, dan Guna dan Abraham pergi, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Chen Hao dari awal hingga akhir. Mereka telah membahas masalah menghubungi satu sama lain sebelumnya, yaitu kode Morse enkripsi terakhir kali. Berjalan keluar dari kastil, Chen Hao melihat hamparan salju yang luas. Beberapa pohon yang tumbuh di atas salju berdiri seperti pohon besi. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Hao mengetahui bahwa dia telah tiba di sebuah pelabuhan bernama Vladivostok, yang darinya dia dapat mencapai bagian paling timur Tiongkok. Pelabuhan itu juga merupakan bagian paling timur Rusia. Namun, kini Chen Hao dan Guna akan membawa sekelompok orang ke pusat Vladivostok, kota terbesar di Siberia Timur, dengan menggunakan kendaraan militer beroda rantai. Dari sana, saya terbang kembali ke lapangan merah Moskow untuk membuat laporan tentang kerja ideologis dengan anggota pemerintah. Sebagai sekretaris pria pertama Guna, Chen Hao telah mengenakan seragam resmi Rusia. Selain itu, ia harus menghadapi berbagai macam orang, jadi ia harus belajar bahasa Rusia dengan nice dan menyangkal setiap hari. Chen Hao belum melihat Katyosha sejak dia meninggalkan kastil rahasia Vladivostok pada hari pertama. Malam ini, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke kamar Guna sendirian dan mengetuk pintu 3 kali. Ini karena dia seorang sekretaris, dan dia harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan etiket, jika dia mengetuk pintu sebelumnya. Berderit, pintu terbuka dan keluarlah Nice dan Jennifer. Ah, apa yang kamu lakukan di sini, iblis nafsu? Nice mencibir bahwa Chen Hao memanfaatkan pertemuan pertamanya, dan dia tidak senang sekarang. Haha, ini bukan sarang harimau. Mengapa aku tidak bisa datang? Chen Hao mencibir, bahkan jika ini bukan sarang harimau, bukan hanya kucing atau anjing yang bisa masuk. Petik 2, kakak, jangan membuat masalah, kata Jennifer sambil tersenyum. Sekretaris Chen, kakakku memiliki temperamen seperti ini. Sebenarnya, dia sangat baik hati. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakak, kita tidak perlu memperhatikan setan seks ini. Tidakkah kau lihat wajahnya menyipit? Neat menarik Jennifer yang ingin keluar dan mencari seseorang. Chen Hao memikirkannya dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa perilakunya yang nakal akan menemui begitu banyak hal yang indah. Tapi sejujurnya, aku telah melihat begitu banyak wanita seksi. Dalam hal proporsi tubuh, memang benar bahwa pasangan saudari ini paling sesuai dengan proporsinya. Mereka harus besar dan kecil, dan mereka tinggi. Mereka terlihat sangat nyaman dan menarik perhatian. Kakak, kau lihat penampilan itu. Aku ingin melihat orang-orang menanggalkan pakaian mereka.
Kakak, perempuan Naisi terus mengkritik Chen Hao, tetapi begitu kalimat ini keluar, dia merasa masalahnya aneh. Chen Hao sedang melihat dirinya sendiri. Bukankah Chen Hao sedang melihat dirinya sendiri saat menanggalkan pakaiannya? Baiklah, kakak, mari kita biarkan dia masuk. Kita akan mengikutinya, dan dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang luar biasa kepada tuannya. Jennifer mengambil kompromi seperti itu. Chen Hao masuk bersama Jennifer. Guna sedang membuat beberapa laporan penting, memeriksa beberapa dokumen, dan mengetik di komputer. Dia menatap Chen Hao, senyum perlahan muncul di wajahnya, dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kami harus kembali ke lapangan merah untuk memberikan laporan. Baiklah, apakah Anda sibuk? Chen Hao berkata dengan santai. Pelit, Chen Hao, bagaimana Anda bisa berbicara dengan Nona Guna dengan nada seperti itu? Katakan lagi, di mana saya mempelajari semua etiket yang saya ajarkan kepada Anda. Guna tidak menjawab, tetapi Nice yang pemarah itu melompat keluar. Hei, kenapa aku begitu jahat? Kata mana yang menurutmu salah kugunakan? Aku mengucapkan kata-kata yang menghina itu lagi. Itu sangat umum, bukan? Aku tidak ingin berpikir bahwa kau lebih unggul dariku, jangan berpikir bahwa jika Anda selalu mengikuti Guna, Anda tidak punya otak. Lihat sekarang. Kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi ada di mana-mana. Anda bahkan harus menggunakan sebutan kehormatan di sini. Ayolah, kurangi satu kata. Guna meremas migrain, mengucapkan sepatah kata, penuh dengan gengsi kepemimpinan. Chen Hao, apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanya Guna. Ada dua wanita jalang di sini. Aku tidak bisa mengatakannya, kata Chen Hao dengan marah. Silakan bicara dengan hormat. Mereka semua adalah saudara perempuanku yang baik dan benar-benar milikku. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jalan Guna. Yah, kau sudah mengatakannya padaku, jadi aku tidak akan punya pendapat. Aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin melihat Putri Katyusha, atau kau bisa membiarkannya tinggal bersamaku. Aku ingin melindungi Katyusha. Guna menatap Chen Hao. Chen Hao berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia tidak takut. Tidakkah kau tahu bahwa putri kecil Katyusha lebih aman bersamaku daripada bersamamu? Kata Guna sambil tersenyum. Aman di tempatmu, tapi aku tidak merasa tenang. Chen Hao merasa bahwa dia tidak bisa dinasihati saat ini. Aku berkata jujur, kalau kamu tidak percaya, kita lihat saja nanti. Kamu berikan aku Katyusha, terserah aku untuk melindunginya. Ya. Tapi aku sarankan kamu jangan biarkan putri kecil Katyusha bertindak sendiri. Kamu tidak tahu bagaimana Partai Nasional ingin merebut putri kecil Katyusha dan mengancamnya. Kata Guna sambil tersenyum. Jelas, bagi Chen Hao, dia telah sepenuhnya mengambil inisiatif. Baiklah, karena aku telah berjanji untuk membantumu, aku tidak akan mundur. Hanya saja harga pengkhianatan tidak cukup tinggi. Chen Hao tersenyum dalam hatinya. Guna menatapnya. Dalam waktu singkat, dia muncul bersama putri kecil Katyusha. Chen, hidung dan air mata Katyusha mengalir deras untuk memeluk Chen Hao dan menjeratnya seperti gurita. Kemudian dia berkata bahwa dia telah membuat tempat seperti ruangan kecil yang gelap untuk waktu yang lama. Dia sangat pendiam. Dia juga mengatakan bahwa makanan di sana sangat buruk. Orang-orang menangis setiap hari. Chen Hao tidak menyangka Guna menempatkan Katyusha di tempat terpencil. Bagaimanapun, Katyusha kembali padanya. Chen Hao dengan cepat menghiburnya untuk waktu yang lama, dan kemudian mulai membawanya pergi, kembali ke kamarnya yang lebih pribadi. Chen, aku sangat merindukanmu, kata putri kecil Katyusha begitu dia masuk. Aku juga sangat merindukanmu. Begitu Chen Hao masuk, dia menutup pintu dan menekan Katyusha ke dinding. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kamu sudah lama tidak melihatku, dan aku juga belum melihatmu. Apakah kita akan meninggalkan beberapa souvenir? Petik 2. Apa? Wajah Katyusha memerah. Petik 2. Petik 2. Chen Hao menggigit telinga Katyusha dan berkata, begitu dia selesai, Katyusha menamparkan tangannya ke Chen Hao. Oh, kamu mengerikan, kamu mengerikan. Katyusha menjauh, mencoba menyingkirkan Chen Hao. Tiba-tiba, Chen Hao berkata kepada Katyusha, ada yang mengawasi. Kamu selalu bahagia, dan kamu akan bahagia kemanapun kamu pergi setelah aku. Kata Chen Hao, mengabaikan ide Katyusha, menggendongnya dengan paksa,
dan kemudian berbalik ke kamar mandi. Chen Hao mempermalukan Katyosha dan berkata, "Baiklah, tidak ada pengawasan di sini, kita bisa bicara dengan baik." "Baiklah," wanita kuat itu menyembunyikanku di tempat yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Wajah Katyosha sedikit seperti orang yang sedang beribadah. "Di mana?" "Di toilet." Bukankah itu benar-benar di toilet?" "Karena dia mengatur agar aku membersihkan toilet, tetapi aku tidak melakukan pekerjaan berat. Itu semua dilakukan orang lain. Apakah kita sekarang di toilet?" Chen Hao tersenyum. "Tidak, tidak, kita di kamar mandi. Kalau begitu menurutmu itu indah." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Chen Hao pergi untuk menciumnya. Dua orang muda bermain di kamar mandi untuk waktu yang lama sebelum mereka keluar. Chen Hao melanjutkan makannya, dan memanggil Chobaf dan Brenev di kamar sebelah. "Putri." Begitu dia keluar dari pintu, Chobaf melihat Katyosha berdiri dengan anggun sehingga dia hampir melompat kegirangan.